Oke, Bapak Ibu sekalian, bicara soal creativity. Bicara soal creativity, bicara sesuatu yang menarik ya Bapak Ibu tentunya ya. Saya ada beberapa slide yang saya mau share ke Bapak Ibu sekalian. Ya, creativity bicara dari sebuah kata gitu. Kalau kita lihat di dictionary, creativity adalah imagination or original ideas, especially in production of an artistic work. Artinya apa sih creativity? Creativity ada bicara soal sesuatu ide yang original, yang tentunya tidak original banget, tapi didapat dari belajar dari orang lain. Ketika ada produk, kemudian diubah sedikit, jadilah sebuah creativity. Ketika ada produk, lama dipikirkan terus-menerus, akhirnya jadi produk baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat creativity, saya suka dengan 9 gambar bulatan di sini, Bapak Ibu sekalian. 9 bulatan sini saya kasih perintah. Sambungkan semua titik tanpa mengangkat pena dan tidak melewati titik yang sama. Kira-kira kalau saya memberikan perintah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bisa melakukannya? Tidak boleh ngangkat pena ya, sekali pena diletakkan, tidak boleh ditarik lagi menuju yang lain. Tarik tanpa melewati garis yang lain. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan cara normal, ditarik biasa, dari kiri ke kanan, kanan ke bawah, bawah ke kiri, ke atas, pasti ada titik yang dilewati dan semua titik ada yang tidak tersambung. Padahal pesannya adalah tersambung. Nah, kalau kita bicara creativity, inilah yang disebut creativity, bahwa seorang pebisnis harus pikir out of the box. Berpikir berbeda dari orang lain, agar ia menjadi satu pebisnis yang punya unique selling proposition. Nah, Bapak Ibu mungkin silahkan pikirkan sebentar, 30 detik. Bisa nggak menyambungkan titik ini? Ya, oke. 10 detik lagi. Biasanya teman-teman yang cenderung pemikirannya kaku tidak akan bisa menarik garis ini. Biasanya begitu. Tapi orang-orang kreatif cenderung bisa menarik begitu. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Ternyata dalam proses penarikannya, kita kan, saya nggak ada perintah bahwa tidak boleh kelewat dari titik hitam, betul ya? Tidak ada kelewat dari titik hitam. Nah, kadang-kadang boundary ini yang membuat kita jadi terkungkung pada sebuah area. Ketika kita mau melakukan inovasi, ketika kita mau melakukan kreativitas, kadang-kadang kita takut. Biasanya nggak mungkin seperti ini. Ini kan aneh, tidak biasa. Nah, itulah yang terjadi dalam pola pikir kita, yang membuat akhirnya sebuah mental block, nggak usah terlalu kreatif. Kreatif ujungnya juga nanti malah dianggap aneh dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, dari bentuk ini menjadi bentuk seperti ini ya. Tarikan garisnya lebih panjang. Jadi silakan ditarik garis yang tengah itu ke atas, kemudian ditarik ke kanan, lewat dikit, tarik ke bawah, lewat dikit lagi, tarik ke atas. Jadilah bahwa semua titik menjadi tersambung. Ada sebuah produk yang saya coba browsing, ada produk-produk yang unik Bapak Ibu ya, produk yang inovatif. Ini produk untuk penutup wastafel Bapak Ibu sekalian. Ya, bentuknya lucu. Ada orang seolah-olah minta tolong begitu. Ini adalah produk-produk kreatif kita sebutnya. Ada produk lain lagi. Nah, kalau biasanya kita makan roti tart di kantor bingung ya, harus beli piring, harus beli macam-macam. Nah, ini ternyata langsung ada lilin ulang tahunnya, langsung lilin ulang tahunnya ditiup, lalu langsung tiap orang mengambil bagiannya dengan cara langsung menekan garpunya, langsung makan. Inilah yang disebut sebagai creativity dalam hal produk. Tentu aja creativity tidak hanya dalam produk, dalam jasa juga bisa kreatif. Cara-cara perusahaan internasional yang bergerak di bidang jasa, kita lihat salah satunya adalah Zappos, perusahaan online sepatu. Caranya kreatif. Ketika ada orang beli sepatu, ukurannya ternyata salah. Mereka nggak ada lagi debat, mereka cepat mengembalikan dan mengganti produk dan seterusnya. Kemudian sebelah kanan di situ, ada orang kayak kanape ya, ketika makan, dikasih seperti itu piring kecil diletakkan di jarinya. Inilah creativity yang tiada batasnya. Dan kita pasti bisa melakukan ketika kita mau belajar. Makanya hari ini kita mau belajar dari 2 narasumber yang paling tidak menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Nah, prinsip membangun kreativitas Bapak Ibu, ini kita bicara soal teori Jawa kuno sebenarnya. Kalau kita bicara soal teorinya marketing kan amati, tiru, modifikasi ya. Ternyata prinsipnya itu sudah sejak zaman dulu Jawa kuno sudah ada, yaitu yang namanya niteni. Niteni itu amati ya, bahasa Jawa niteni. Jadi kita lihat, misalnya proses produksinya dulu seperti ini diamati terus, dititeni, diingat-ingat. Lalu setelah itu ditiru, bahasa Jawanya niru. Dan yang terakhir adalah nambahi, yaitu modifikasi.
Jadi prinsip ATM yang dilakukan oleh Korea untuk meniru produk-produk Jepang yang menjadi lebih kreatif adalah dengan prinsip yang sebenarnya 3N. Prinsip sejak zaman Ki Hajar Dewantoro sudah ada. Tapi kita kenalnya nggak pernah niteni, niru, dan nambahi, tapi kita kenalnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini silahkan diamati para pembicara, silahkan dicontoh metode yang mereka lakukan, silahkan ditambah-tambah supaya menjadi lebih dahsyat. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan masuk ke sesi kita. Saya akan perkenalkan narasumber pertama kita dalam topik hari ini, kreatif saat COVID-19. Yang pertama adalah Bapak Powell Maradona. Beliau adalah founder dari Rumah Kaca Food. Beliau adalah pemilik atau founder dari CV 5 Roti 2 Ikan. Kita tahu CV-nya sangat luar biasa, namanya 5 Roti 2 Ikan. Kalau kita lihat dalam kitab suci, 5 Roti 2 Ikan adalah bagaimana dengan 5 Roti 2 Ikan, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang, bahkan tetap berkelimpahan. Kita doakan mudah-mudahan perusahaan Pak Powell menjadi berkat bagi banyak orang, dan makin besar sehingga makin banyak orang terberkati ya Pak Powell. Oke, Pak Powell, saya persilahkan Pak Powell untuk menyampaikan presentasinya. Selamat mengikuti. Baik Pak Joko, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini saya diminta untuk sharing ya pengalaman saya beberapa waktu ke belakang, apa yang saya lakukan menghadapi situasi di tahun 2020 ini. Nah, oke, saya share screen sebentar. Sudah kelihatan ya Pak Joko? Sudah Pak, sudah. Oke, Sangat ya. jelas. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya punya satu produk ya. Saya produksi keripik kentang dan saya punya brand sendiri, namanya adalah Vanlanda. Nah, saya mau cerita sedikit soal latar belakang usaha saya selama 2 tahun belakang. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang bergerak di industri retail itu juga mengalami apa yang juga saya alami. Entah kenapa 2 tahun belakangan ini industri retail itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Nanti akan saya tunjukkan grafiknya ya. Nah, pada tahun 2012 yaitu ketika saya mengawali usaha ini, saya pertama kali meluncing produk saya tahun 2012. Kemudian saya mendirikan satu CV 5 Roti 2 Ikan namanya tadi, itu tahun 2013. Jadi produknya launching terlebih dahulu sebelum perusahaannya waktu itu. Karena waktu itu saya masih jadi profesional di perusahaan di Yogyakarta. Nah, ketika saya meluncing produk ini, waktu itu saya ada di pasar yang blue ocean. Saya nggak punya kompetitor sama sekali. Harga yang saya masuki waktu itu adalah harga yang kompetitor lain tidak bermain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu pasti ya, ada produk waktu itu namanya Citato dan Lays. Saya nggak bermain dan head to head dengan mereka, tapi saya ada di pasar yang di atasnya mereka. Nah, sementara kalau kita sering main di supermarket premium ya, seperti Ranch Market, Food Hall, kita akan melihat banyak sekali produk keripik kentang impor. Itu semua rata-rata harganya di atas 30.000. Nah, waktu itu saya mencoba melihat ada celah, ada satu harga di range harga 20 ribuan yang tidak ada pemainnya sama sekali. Nah, makanya saya masuk ke pasar tersebut. Jadi, sejak semula sebetulnya produk bernama Vanlanda ini, market segmentasinya adalah sebagai substitusi dari barang-barang impor yang harganya memang mahal itu. Jadi saya mencoba memberikan alternatif dengan harga yang lebih murah. Nah, selama 5 tahun, 2012 sampai 2017, saya merasakan enaknya bermain sendirian gitu ya, nggak ada kompetitor. Nah, terus waktu itu juga pertumbuhan ekonomi juga baik, jadi saya menikmatinya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kiri, itu ada 3 gambar ya, yang sebelah kiri. Untuk chips yang berwarna kemasan merah itu yang depannya huruf C itu, pada saat saya masuk itu harganya sekitar 35.000. Nah, entah kenapa tahun 2018 mereka bisa memotong harga dari 35.000 di harga yang Rp2.000 lebih murah dibandingkan saya. Dan kemudian mereka juga mengimpor dari pabrik yang sama. Jadi ini pabrik dari Jerman, perusahaan untuk produksi snack. Salah satu produk unggulan mereka keripik kentang. Mereka punya 2 produk, yang warna merah itu ya di gambar sebelah kiri dan yang warna kuning ya.
Yang satu berlabel depan C, yang satu N gitu ya. Nah, yang N itu tahun 2017 itu produk baru masuk di Indonesia, dan mereka juga heran, yang membuat saya heran adalah mereka menjual dengan harga yang cukup bersaing. Kalau tadi yang mereknya C itu Rp2.000 lebih murah dibandingkan Vanlanda, maka yang N ini mereka masukkan dengan harga Rp2.000 lebih mahal dibandingkan Vanlanda. Jadi waktu itu saya dikepung ya, produk saya dikepung oleh dua produk dari satu negara dan perusahaan yang sama, dan dari importer yang sama. Nah, dan importer ini bukan importer sembarangan, importer besar yang cukup terkenal karena dia punya produk impor lainnya. Mereka kuat ya, secara modal juga lebih kuat daripada saya. Tadi saya cerita sedikit kenapa namanya CV 5 roti 2 ikan ya, karena cuma itu yang saya punya pada waktu saya memulai usaha ini. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan, maksudnya nggak seberapa banyak yang saya punya. Nah, kemudian kalau saya di-compare dengan kompetitor, ini ibarat David lawan Goliat gitu ya. Jadi mereka memang perusahaan yang sudah besar, jauh lebih mapan, lebih berpengalaman, sehingga menghadapi mereka juga nggak gampang. Nah, ketika saya merasakan kepungan dua produk ini selama 2 tahun belakangan, ternyata cukup signifikan ya. Jadi saya bisa merasakan bahwa gempuran mereka, apalagi mereka promosi dan mereka karena punya modal yang baik, mereka bisa mendapatkan spot-spot yang bagus ya. Kalau dilihat di gambar yang tengah itu, Vanlanda ada di posisi bawah, sementara produk mereka ada di atas ya, karena memang mereka somehow mereka bisa mendapatkan posisi yang lebih enak untuk orang mengambil dibandingkan produk saya. Sementara untuk pasar, ini khusus pasar Jawa ya, jadi untuk pasar supermarket di Jawa, untuk gambar sebelah kiri dan gambar tengah itu pasar di Jawa, sementara yang sebelah kanan itu pasar di Bali. Kalau untuk pasar Bali saya masih lumayan bisa bersaingnya. Tapi untuk pasar di Jawa, saya melihat selama 2 tahun ini ada penurunan penjualan untuk signifikan, dan saya mencoba mengulik-ulik mencari tahu berapa banyak sih penjualan mereka. Ternyata bisa 20 kali lipat penjualan saya. Jadi market saya benar-benar tergerus selama 2 tahun itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya bahas, tapi sebelumnya akan saya tambahkan selain satu, ada kompetisi ya. Saya pada 2018 dan 2019 saya mendapatkan kompetitor yang baru, kompetitor yang kuat. Bila sebelumnya saya Blue Ocean sendirian, sekarang saya punya satu kompetitor yang sangat berpengalaman. Faktor kedua adalah adanya penurunan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, grafik ini dari tahun 2011 sampai tahun terakhir kemarin saya ambil grafik ini kalau nggak salah bulan April ya. Jadi dari tahun 2011 sampai April 2020, kita lihat industri retail, penjualan retail di Indonesia itu kalau dilihat dari grafiknya memang mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Sejak tahun 2017 gitu. Itu mengalami penurunan signifikan. Makanya kenapa kalau tahun lalu Bapak Ibu mungkin melihat membaca berita, banyak supermarket ataupun brand-brand besar, retailer gitu ya, yang menutup operasional bisnisnya. Karena memang kenyataannya demikian, ini terjadi. Dan data ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu dengan industri retail. Ya, kalau mungkin juga beberapa yang sudah membaca bukunya Renal Kasali, dia bilang ini ada shifting dan sebagainya. Ya, faktornya banyak. Nah, ketika saya mendapatkan dua tekanan seperti ini di tahun 2019, ketika saya mencoba merenungkannya di akhir tahun 2019, saya juga mendapatkan banyak sekali forwardan dan artikel-artikel tentang Economic Outlook 2020. Kebanyakan yang saya baca prediksi ekonomi tahun 2020 pada saat itu sifatnya pesimis ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat penjelasan Ray Dalio tentang how economic machine work, itu juga dikatakan bisa jadi kita ini sekarang sedang ada di siklus ekonomi yang memang menurun gitu, karena sistem ekonomi kita kan tumbuh karena kredit ya. Nah, kemudian saya mulai berpikir, wah ini kalau seandainya tahun 2020 lebih berat lagi, ini bakal, kalau saya salah langkah, saya bisa kolaps ini ya. Apalagi setelah mendapatkan tekanan yang luar biasa seperti ini. Nah, beruntungnya saya selama tahun 2019 kemarin, jadi sejak tahun 2017 akhir itu saya bukan 2017, dari tahun 2016 itu saya mendapatkan satu tawaran yang menarik dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. Mereka coffee shop yang cukup ternama, mereka tertarik untuk menjual produk saya dalam bentuk private label. Nah, setelah
diupayakan dari tahun 2016, akhirnya tahun 2019 semester 2 itu terrealisasi. Jadi saya mulai meluncurkan produk itu tahun 2019 bulan Juni, dan ternyata penjualannya sangat bagus, sehingga itu membantu saya ya, cukup membantu saya untuk bisa bertahan dan ada pertumbuhan di tahun 2019. Nah, melihat situasi, karena saya juga punya brand sendiri dan saya masih komitmen dengan brand saya sendiri ini, saya melihat, wah tahun 2020 ini kayaknya berat nih, melihat literatur tadi ya. Nah, kemudian saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan ya, langkah-langkah untuk menghadapi tahun yang diprediksi berat ini. Walaupun tentunya banyak sekali orang yang pada saat itu optimis ya menghadapi 2020, tapi saya tidak termasuk di antaranya. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah, jadi ini strategic planning saya untuk 2020. Hal pertama yang saya lakukan adalah efisiensi. Apa yang saya lakukan terkait dengan efisiensi perusahaan saya? Yang pertama, saya melakukan yang namanya restrukturisasi organisasi. Jadi akhir tahun itu kebetulan ada beberapa karyawan saya yang berbakat. Saya beruntung karena selalu dipertemukan Tuhan dengan karyawan-karyawan yang pekerja keras dan cerdas ya. Makanya saya bisa sampai ke titik ini. Nah, ada beberapa karyawan saya yang memang waktu itu diminati oleh perusahaan lain yang lebih besar untuk memakai jasa mereka, dan pamit sama saya, dan saya lepas karena memang mereka mendapatkan tawaran yang lebih baik di perusahaan lain dan mereka punya masa depan yang cerah gitu ya. Jadi kalau saya tahan-tahan ya kasihan mereka, karena saya nggak bisa memberikan gaji yang sesuai dengan perusahaan besar itu. Benefitnya jauh kalau sama perusahaan yang raksasa gitu ya. Nah, ketika saya mendapati beberapa karyawan saya mau pindah ke tempat lain, saya berpikir, oke, kalau begitu saya nggak perlu mencari pengganti mereka. Karena memang 2020 saya harus menurunkan budget gaji saya. Yang saya turunkan untuk manajemen itu hanya sisa 70% dari sebelumnya, sementara yang di labor 80% dari sebelumnya. Nah, kemudian setelah mereka pergi, jadi saya bisa mengurangi jumlah karyawan saya tanpa perlu mem-PHK. Jadi saya sejauh ini belum pernah mem-PHK orang, kecuali karena orang tersebut melakukan fraud. Tetapi ketika mereka hanya melakukan kesalahan-kesalahan sepele, saya belum pernah, puji Tuhan, belum pernah mem-PHK orang. Nah, kemudian dari budget yang saya kurangi, saya mengurangi jumlah karyawan. Kemudian ada pos-pos tertentu yang perlu dipegang. Itu saya buat supaya mereka melakukan rangkap jabatan. Supaya mereka nggak keberatan dengan rangkap jabatan, maka saya menaikkan gaji mereka. Jadi walaupun budget gajinya turun, tapi saya masih bisa menaikkan gaji mereka yang sisa karena ada spare gaji dari orang-orang yang pergi. Nah, itu langkah pertama yang saya lakukan. Jadi saya merestrukturisasi organisasi saya. Yang kedua, saya juga melakukan evaluasi ulang dalam hal proses produksi. Nah, kebetulan saya punya satu hal yang mungkin kurang baik ya untuk pendekatan bisnis, tetapi ternyata juga cukup membantu saya dalam sampai ke titik ini. Saya begitu perfeksionis dalam membuat suatu produk, sehingga waste baik itu di bahan baku maupun di produk jadi itu lumayan banyak. Nah, tahun lalu saya memilih untuk berkompromi, jadi supaya saya bisa mengurangi waste, ya, baik itu di semua lini. Pertama saya harus mengurangi waste dulu di bahan baku, karena waste saya di bahan baku itu sangat besar. Jadi waktu itu pernah tembus 10%, gila ya. Jadi bayangkan saya belanja kentang 100 juta, itu 10 jutanya kebuang. Gitu. Itu sia-sia banget. Dan kenapa bisa seperti ini, itu faktornya banyak. Nggak cuma 1-2 variabel, tapi ada banyak sekali, sehingga memang tidak mudah. Kemudian saya mencoba menguranginya, waste di bahan baku, dan saya juga kompromi. Kompromi dalam hal sedikit kualitas. Kenapa? Jadi karena saya terlalu perfeksionis, sehingga hanya produk-produk yang super premium saja yang saya jual. Maksudnya begini, dalam hal ini, keripik itu jangan sampai pecah. Jadi yang benar-benar masuk ke kemasan Vanlanda, itu keripik yang perfect. Nggak ada bekas gosoknya, nggak ada bekas kentang yang sakit, gitu ya. Pokoknya perfect. Seperfect-perfectnya, dan bentuknya bulat dan warnanya harus bagus, seragam. Itu yang membuat kemudian waste-nya jadi lumayan banyak. Nah, saya mencoba melihat produk-produk impor lain.
mereka tidak dari seperti itu. Jadi saya ini terlalu perfeksionis. Makanya kemudian saya mencoba untuk kompromi ya. Di satu sisi kualitas dalam hal visualnya. Visual produk yang di dalam ini nggak perlulah saya perfect. Ya ini mungkin karena dulu saya terpengaruh sama biografinya Steve Jobs ya. Dia bilang kalau seorang carpenter, ya, tukang kayu yang bagus itu ketika dia buat lemari, itu nggak cuma yang kelihatan aja yang bagus, bahkan yang di bagian belakang yang kelihatan pun dia buat secantik mungkin. Makanya kalau Bapak Ibu lihat produk-produknya Apple, itu kan sangat perfeksionis, sampai dalamnya pun desainnya bagus gitu ya. Nah, itu waktu itu sangat mempengaruhi saya dan tahun 2019 kemarin saya mulai berpikir ulang, mulai meredefinisi lagi cara pendekatan saya dalam berbisnis ya, melihat situasi yang sepertinya tidak menguntungkan buat saya. Kemudian saya mulai kompromi di satu sisi kualitas untuk mengurangi biaya produksi ya. Namun di sisi lain, saya tetap menambahkan added value, tapi di sini tanpa tambahan biaya. Contohnya apa? Kalau dalam kasus saya, ketika kita mengupas kentang, itu kan kulitnya terbuang ya. Nah, masalahnya adalah terkadang kalau ada kentang yang ukurannya tidak sama, ada kentang besar, ada kentang kecil, masuk di dalam mesin peeling, mesin pengupas, ketika kentang yang besar ini kulitnya sudah hilang, tetapi kentang kecil ini kulitnya belum hilang. Sehingga apa? Ketika staf saya menunggu supaya kulit kentang yang kecil ini mulus, daging dari kentang yang besar ini bisa banyak yang terbuang. Ya, itu tidak efisien. Sebenarnya kami sudah melakukan grading ya, supaya yang besar masuk dengan yang besar. Tapi karena kentang itu ukurannya sangat nggak bisa seragam, jadi itu tetap ada kesulitan dalam proses eksekusinya. Nah, oleh karena itu, saya mencoba mengatasi gimana caranya supaya lebih efisien. Di saat yang bersamaan, kita semua mungkin ada banyak yang sudah tahu bahwa kentang itu punya kandungan yang baik buat kesehatan di sisi kulitnya. Jadi kulit kentang itu punya kelebihan yang kalau dikonsumsi dia punya satu kelebihan. Nah, saya mikir gimana kalau saya nggak perlu ngepiling terlalu lama, cukup sebentar saja, yang penting nggak kotor, tetap yang penting bisa bersih, tanpa perlu mengorbankan banyak daging yang terkelupas. Nggak masalah masih ada kulit-kulitnya sedikit, toh kulit kentang itu sehat. Bahkan ada beberapa produk dari luar negeri itu menggunakan kulitnya juga di dalam chipsnya. Jadi mereka sama sekali tidak mengupas kulit kentangnya, tetapi langsung memotongnya dan menggorengnya. Karena memang ada manfaat benefit kesehatan. Nah, akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu ini saya jadikan sebagai added value. Nanti saya komunikasikan juga ke customer. Dan ini tidak menambah biaya, justru mengurangi biaya. Nah, itu salah satu contoh yang saya alami ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga lakukan dan dicari di proses produksi maupun proses bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menyederhanakan grading pengelompokan barang setengah jadi maupun barang jadi untuk efisiensi jam kerja. Nah, contohnya kalau di tempat saya ini, ketika keripik itu jadi matang, itu masih ada proses sortir, dikelompokkan berdasarkan 5 tingkatan kualitas. Untuk supaya efisiensi jam kerja, supaya sortirnya nggak lebih lama, dan memperkecil barang yang waste tadi, saya ubah dari 5 menjadi 2 gradingnya, premium dan non-premium. Jadi sebelumnya ada macam-macam, ada 5. Kemudian saya sederhanakan sehingga menjadi lebih efisien. Nah, kemudian hal selanjutnya yang terkait dengan efisiensi, yang saya lakukan adalah memaksimalkan Pareto. Jadi kita tahu ya bahwa sebagian besar penjualan kita itu hanya berasal dari sekitar 20-30% produk. Dalam hal kasus saya punya 5 flavor ya, ada 5 produk. Penjualan terbesar itu hanya dari 3 produk, terutama yang 2 produk ya. 2 produk itu menyumbang penjualan sampai 70% dibandingkan 3 flavor yang lain. Nah, kemudian saya memutuskan, oke lah, untuk tahun 2020 saya kurangi lini produk saya untuk yang existing ini dari 5 flavor menjadi hanya 2 flavor. Gitu. Supaya apa? Membantu mengurangi retur, membantu mengurangi komplain, dan karena 2-3 produk yang lain lebih complicated produksinya, jadi itu sangat membantu sekali dalam hal efisiensi. Gitu. Nah, kemudian selain dalam hal efisiensi, saya juga berpikir gimana caranya pemasaran ini bisa semakin baik, ya. Terutama setelah sekarang saya punya kompetitor yang kuat. Ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya mempertanyakan brand saya.
Vanlanda ini apakah masih relevan? Jadi saya mengawali dengan pertanyaan ini. Apakah brand saya masih relevan di pasar? Saya review kembali. Nah, saya mereview dari 4P ya. Mungkin semua sudah banyak tahu soal 4P, nanti mungkin kalau Pak Joko juga bisa menjelaskan ulang. Nah, saya review dulu dari harga saya, produk saya, kemudian promosi dan price. Pertama, saya review harga saya. Kemudian saya mendapati bahwa memang Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali menetapkan harga Vanlanda, waktu pertama masuk dulu, saya menggunakan teori ini. Saya menemukan satu teori ini dari bukunya Malcolm Gladwell. Cuman saya lupa judulnya karena ada banyak buku ya. Tapi mungkin David and Goliath kalau nggak salah judulnya. Ada tentang ini kalau nggak salah. Atau mungkin buku apa. Atau mungkin judul yang lain. Nah, teori The Law of Inverted U ini mengatakan bahwa aksis yang X itu, yang anything, dan aksis yang Y, benefit. Jadi ada satu titik di mana kita bisa mengoptimalkan benefit yang kita dapatkan ketika kita menaikkan, menambahkan kepada titik aksis yang aksis ini, yang X tadi. Nah, coba Bapak Ibu sekalian bayangkan yang anything ini diganti dengan price. Ya. Ternyata saya mencoba waktu itu, saya mencoba di bisnis saya sebelum, di tempat saya kerja sebelumnya, dan juga di Vanlanda, saya coba ketika saya masuk pertama kali, saya menjual dengan harga sekian. Dengan, kata saya kasih, misalkan harga 10.000. Saya melihat, ternyata kalau saya jual 10.000, profitnya segini, omsetnya segini. Coba saya tambah jadi 12.000. Coba saya tambah lagi jadi 14.000, sampai satu titik, saya merasa ini penjualan optimal dan profitnya juga optimal. Jadi ketika harganya terus dinaikkan, ternyata itu memberikan benefit buat perusahaan kita yang semakin baik. Tetapi ada satu titik di mana ketika kita terus menaikkan harga, itu justru manfaatnya, benefitnya itu tidak ada buat kita. Jadi penjualan bisa turun kalau produk ini jadi overpriced, gitu ya. Kalau produk terlalu murah, ternyata benefitnya nggak banyak buat kita. Tetapi ketika produk ini terlalu mahal, ternyata juga benefitnya juga nggak optimal. Oleh karena itu, adalah tugas kita untuk mencari berapa sih the magic price-nya produk kita ini atau jasa yang kita tawarkan. Itulah yang coba saya waktu itu cari-cari sampai akhirnya ketemu harga yang sekarang untuk produk saya yang existing di supermarket. Nah, saya mencoba melihat kembali ini ketika saya mereview, apakah produk saya secara harga ini masih relevan atau enggak. Jadi sejak tahun 2014 sampai tahun ini, saya nggak pernah menaikkan harga ke para distributor saya. Tetapi, dan saya juga menetapkan harga eceran tertinggi kepada mereka. Tetapi ternyata dalam hal pelaksanaannya sulit sekali untuk mengawasi mereka. Kadang ada curi-curi mereka di toko-toko tertentu karena ada kesepakatan antara mereka, sehingga harganya itu menjadi mahal gitu. Lebih mahal daripada yang harga yang saya tetapkan. Ini yang kemudian justru membuat produk saya berkurang relevansinya di hadapan customer. Gitu. Nah, ini kemudian menjadi PR saya. Nah, kemudian saya mikir, saya mau mencoba menurunkan harga, bisa nggak? Ternyata memang banyak kendala. Jadi ada beberapa hal yang butuh waktu untuk saya bisa mereview, menurunkan harga. Atau alternatifnya gini, mungkin harganya tetap sama seperti sekarang, tapi isinya saya tambah lebih banyak. Ya, gitu. Tapi sekali lagi ternyata nggak gampang juga, karena ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, setelah mereview Magic Price ini, kemudian saya langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah menambah added value pada existing product. Jadi produk saya di gambar sebelah kiri ini, yang selama ini beredar, ini adalah produk bestseller Vanlanda ya. Saya mencoba menambahkan added value supaya dia bisa berkompetisi dan semakin dan kembali relevan, yaitu dengan mengganti kemasannya dengan kemasan paper. Kemasan paper yang model ini tidak sama dengan kemasan paper yang dipakai untuk kopi itu ya, beda. Ini di Indonesia pertama kali saya yang memakai, dan di dunia saya adalah produsen kedua yang memakai kemasan jenis ini. Jadi ini termasuk pembeda yang saya harapkan menjadi nilai lebih untuk bisa bersaing dengan produk pesaing dari Jerman tadi. Itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah menambah added value pada existing product. Nah, kemudian saya mulai memikirkan 2020 saya gimana kalau saya mencoba membidik pasar baru lagi gitu.
Karena saya punya, ketika saya ganti kemasan dari yang kiri menjadi ke kanan, sementara stok kemasan saya yang sebelah kiri ini masih banyak. Oleh karena itu, saya menggunakan kemasan yang sebelah kiri untuk saya membidik pasar baru, di mana pasar yang baru ini harganya lebih murah dan isinya lebih sedikit. Nah, di tahun 2020, bulan Februari, saya meluncing produk ini hanya di pasar online. Saya mencoba di pasar online, dan ternyata laku keras. Selama 3 bulan, selama 4 bulan ini, bahkan kita sampai kehabisan produk ini. Sekarang saya baru bisa produksi besok hari Rabu, dan kami sudah kehabisan produk ini. Tetapi reseller online saya juga sudah mulai tipis berstok yang meminta kepada kami. Ternyata dengan saya membidik segmen pasar baru, ternyata ini membantu saya untuk bisa survive di tahun 2020 ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, loh, kenapa nggak dari dulu membidik pasar dengan harga yang lebih murah? Sebetulnya saya sudah mencoba, dan ini adalah percobaan yang keempat kalinya. Keempat kalinya dan baru berhasil. Ketika awal-awal dulu saya sudah membuat, jadi ini yang kemasan baru ini adalah kemasan 50 gram. Waktu itu awal-awal saya sudah membuat kemasan 50 gram, tetapi nggak laku. Kemudian beberapa tahun kemudian nyoba lagi kemasan 50 gram dengan kemasan yang berbeda. Nggak laku lagi. Waktu itu yang kedua saya mencoba dengan kemasan kaleng, masih nggak laku. Dengan harga yang sama dengan harga yang sekarang ya. Dan ketika saya mencoba lagi, cobalah saya bikin second brand dengan harga lebih murah, isi lebih sedikit. Ternyata juga nggak terlalu bagus penjualan, laku tapi nggak sekencang yang saya harapkan. Kemudian saya mikir, kenapa ya? Kenapa seperti itu? Nah, setelah saya renungkan, memang ada dua hal. Yang pertama, timing yang tepat. Bapak Ibu kalau lihat sekarang, Tokopedia sukses, Shopee sukses, kemudian sekarang ada YouTuber itu yang banyak yang sukses ya, bisa berhasil mendapatkan banyak benefit dari YouTube. Kalau kita perhatiin, itu sebenarnya punya ide untuk membuat seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, seperti Shopee, yang mempunyai ide seperti itu banyak. Bahkan dulu saya belajar e-commerce itu tahun 2005, jauh sebelum e-commerce seperti sekarang. Jadi udah 15 tahun yang lalu saya belajar e-commerce, dan waktu itu sudah banyak orang yang punya ide untuk berjualan seperti Amazon, seperti eBay, seperti Tokopedia sekarang. Hanya saja, karena timingnya pada saat itu, periode tahun 2006, 2005, 2010, itu kan teknologi nggak seperti sekarang. Bahkan dibandingkan 2010 sampai 2015, dibandingkan 2015 ke 2020, kan nggak seperti sekarang ya. Jadi ketika itu orang-orang yang punya ide seperti William Tanuwijaya membuat Tokopedia, orang-orang yang punya ide macam-macam, nggak bisa merealisasikan, mengeksekusi idenya dengan berhasil karena ya memang timingnya nggak tepat gitu. Kairosnya itu nggak dapat gitu. Baru kebetulan orang-orang yang eksis mulai usahanya di tahun 2010 yang mendapatkan keuntungan infrastruktur teknologi komunikasi. Sekarang semua orang udah terkoneksi internet, jauh lebih terkoneksi dibandingkan 5 tahun lalu misalkan. Jadi saya melihat bahwa ternyata timing itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya produk atau jasa yang dulu gagal, barangkali sekarang ini malah berhasil kalau dijual. Jadi terkadang bukan produknya yang nggak tepat, produknya sudah tepat, harganya sudah tepat, tapi mungkin timingnya nggak tepat. Itu satu. Jadi kalau ada gambar background-nya itu ya, itu second brand saya dengan isi kemasan yang kecil juga, 50 gram. Tetapi ini penjualannya nggak bagus karena timing saya masuk itu terlambat. Ketika tren salted egg potato chip sudah mulai turun, saya baru masuk. Nah, makanya penjualannya nggak terlalu bagus. Sementara yang kedua adalah perceived value. Jadi, saya membuat suatu produk bernama Pommes frites ini, Black Truffle. Bapak Ibu yang tahu Black Truffle itu kan nggak murah. Dan saya kasih Black Truffle yang asli. Ketika saya mencoba produk-produk impor, bahkan saya sempat beli produk di Malaysia dan Singapura, Black Truffle juga, saya coba. Sebagian dari mereka menggunakan truffle yang nggak asli, bukan truffle sungguhan. Kalau dari Singapura, ada yang pakai truffle sungguhan, tapi harganya mahal banget. Nah, saya coba pakai truffle sungguhan dengan harga yang murah. Ketika di launching, ternyata juga nggak laku. Saya mikir, kenapa ya? Kan ini produk mewah, tapi ketika di segmen harga yang segitu, ternyata nggak terlalu laku. Nah, usut punya usut, ternyata perceived value. Jadi, nilai-nilai yang dirasakan, nilai-nilai yang merasa didapatkan oleh customer, itu
mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk ini atau enggak. Karena apa? Ketika ada orang yang membeli produk ini, dan produk ini kemudian walaupun sold out ya, penjualan lambat, tapi yang beli ya itu-itu aja gitu. Tapi ada orang lain yang nggak tertarik mencoba sama sekali. Saya menemukan bahwa ketika saya minta tim saya untuk survei, banyak yang komentar, wah kemasannya kecil gitu, isinya pasti angin semua. Jadi ada persepsi di masyarakat bahwa yang namanya chips, keripik apapun itu, isi anginnya lebih banyak dibanding chipsnya. Padahal enggak. Ini produk 80% itu isinya, anginnya cuma 20%. Sementara produk lain memang kebanyakan angin semua. Nah, ketika orang lihat kemasannya kecil, wah mahal banget nih, overpriced. Jadi mereka nggak merasa value yang mereka dapat, yang mereka bayarkan, itu tidak sesuai dengan yang mereka dapat. Gitu. Akhirnya produk ini nggak laku. Ini yang kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian perlu pertimbangan ya. Jadi penting untuk kita mempertimbangkan perceived value buat customer. Jadi kenapa produk ini laku, padahal isinya sama aja dengan yang ini secara quantity, karena orang-orang sudah familiar dengan produk yang ini. Waktu itu harganya 25.000, kok sekarang orang lihat, loh kok sekarang harganya cuma 13.000. Mereka mau beli, bahkan yang tadinya nggak berani mencoba, mereka mau mencoba. Dan akhirnya terjadi repeat order. Jadi kemasan berukuran besar ini, walaupun isinya lebih sedikit, tapi customer merasa, oh saya mendapat banyak. Karena kemasannya besar, jadi isinya pasti banyak. Itu ya persepsinya mereka. Dan ini juga terjadi di kompetitor. Saya memperhatikan, sejak tahun 2010 saya memperhatikan Citato, Lay's, kemudian belakangan muncul yang namanya Potebi. Ya. Kemudian ada Pringles. Bapak Ibu semua pasti sudah familiar dengan produk-produk itu. Yang namanya Citato, pertama kali saya main Vanlanda, dia jual di harga 7.500 dengan isi 85 gram. Seiring berjalannya waktu, saya tahu mereka pasti suatu saat akan menaikkan harga. Makanya saya ngeset harga yang agak tinggi, supaya ketika mereka naik harga, saya nggak perlu naik harga, sehingga lama-lama saya bisa mendekati mereka. Itu waktu itu pikir saya seperti itu. Nah, ketika mereka menaikkan harga, sampai pada harga 10.000, ternyata mereka nggak berani menaikkan harga lagi. Jadi mereka sepertinya magic price-nya di harga 10.000. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di supermarket atau toko tertentu ada harga Citato di atas harga 10.500, itu biasanya karena tokonya. Jadi tokonya mungkin mengambil margin yang lebih. Atau mungkin daerah tertentu yang sulit dijangkau sehingga produk itu membutuhkan ongkos kirim yang lebih besar. Ya. Jadi mereka punya magic price itu di harga 10.500. Itu juga yang ditiru sama Wings Food. Ketika mereka meluncurkan Potebi sama Sabota, harganya juga 10.500. Nah, ketika mereka sudah mentok di harga 10.000, ketika mereka harus kompromi dengan inflasi, mereka nggak berani naikin harga lagi. Yang mereka lakukan adalah menurunkan isinya. Saya ingat sekali Citato itu sempat turun dari 85 gram menjadi 80 gram, kemudian dari 75 gram, sekarang cuma sisa 68 gram. Karena mereka udah nggak berani naik harga. Pringles juga demikian. Saya ingat Pringles itu nggak pernah berani naik ke harga 20.000. Mereka selalu bertahan di angka 18.000 sampai 19.000. Mereka nggak berani untuk angka 20.000. Magic price mereka di angka segitu. Yang mereka lakukan adalah, pertama kali saya launching produk saya, Pringles itu isinya yang tabung itu, isinya 150 gram. Tapi kemudian turun jadi 130 gram, turun lagi jadi 120 gram, turun lagi 118 gram, sekarang tinggal 107 gram. Jadi mereka nggak berani naik harga, tabung sekian, tapi isinya semakin sedikit. Itu yang mereka lakukan. Jadi karena mereka takut perceived value customer berubah. Ya, mereka takut kalau produk mereka menjadi nggak value for money. Baru tahun 2019 ini, pertengahan di semester 2, Pringles akhirnya menembus harga di atas 20.000. Untuk pertama kalinya mereka berani masuk ke harga itu. Karena mereka udah nggak berani lagi menurunkan isinya dari 107 gram. Kalau mereka berkurang, mungkin mereka takut ya pertimbangannya, mereka pasti punya banyak pertimbangan. Nah, mungkin itu juga bisa jadi informasi yang Bapak Ibu sekalian bisa pakai untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilakukan kompetitor dan apa yang saya lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, saya mau ngomongin soal e-commerce ya. Jadi, sebetulnya saya sudah mencoba untuk masuk ke pasar online itu sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, hanya saja waktu itu saya melihat data, ketika saya melihat data, penjualan makanan online waktu itu sangat sedikit.
Sehingga saya sangat pesimis gitu. Dan benar, ketika saya masuk ke e-commerce pertama kalinya, penjualannya, aduh, setahun mungkin bisa dihitung jari penjualannya. Nah, cuman somehow saya lihat data penjualan makanan itu semakin naik sejak GoFood ya. Sejak GoFood mulai populer, ternyata penjualan pengantaran makanan itu semakin naik. Bahkan di Tokopedia dan Shopee itu traffic-nya saya lihat semakin naik. Data-data yang saya dapat menunjukkan ada peningkatan walaupun tidak sesignifikan elektronik, pakaian gitu ya. Tapi tetap itu angkanya besar itu, walaupun persentasenya kecil. Nah, saya beruntung karena sudah mempersiapkan diri saya untuk e-commerce jauh-jauh hari. Dan ketika memasuki tahun 2020, dan saya meluncurkan produk baru saya tadi, dan ternyata responnya bagus di bulan pertama, saya langsung mengarahkan pada karyawan saya, semua termasuk karyawan produksi saya kasih tahu. Ini kemungkinan masa depan kita dari e-commerce. Jadi tolong kalian fokus dengan yang namanya customer experience. Jadi saya bercerita ke mereka berkali-kali sampai mereka pasti bosan dan mudah-mudahan mereka sampai hafal gitu ya, apa yang saya ceritakan. Saya bercerita kepada mereka, kalau kamu jadi customer, bayangkan ketika experience kamu, pengalaman kamu, ketika kamu membeli produk Arlanda, baik itu di toko kita maupun di toko orang lain. Ketika mereka pesan, sampai mereka menerima barang, sampai mereka membuka kemasannya dan menikmatinya, itu experience-nya harus bagus. Jangan sampai experience-nya, mereka mendapatkan bad experience dari produk kita. Itu yang selalu saya wanti-wanti ke mereka. Sehingga apa? Kami memperhatikan semua aspek detail. Dari karton misalkan. Untuk yang pembelian di atas 5 karton, 24 karton, kita pakai karton seperti ini, ada tulisannya One Box of Happiness ya. Jadi saya terinspirasi dari Zappos ya. Tadi Pak Joko sempat mention Zappos ya. Tony Hsieh itu pendirinya Zappos dulu, tiap kali dia mengirim sepatu itu selalu ada tulisan, dia membuat satu buku berjudul Delivering Happiness. Gitu. Jadi ketika dia mengirimkan karton berisi sepatu itu, dia sedang mengirimkan happiness. Itu yang coba saya adaptasi di produk saya. Nah, saya sekarang sedang mencoba supaya nanti juga orang beli hanya 5 biji juga bisa dapat karton seperti ini. Ini sedang kami kembangkan. Nah, jadi sejak mereka memilih produk ini di platform yang mereka pakai, sampai mereka mengkonsumsi produk, mereka harus punya experience yang bagus. Oleh karena itu juga kami selalu berusaha chatting-nya perfect. Kemudian kita ngejar bintang 5, selalu berusaha untuk mengejar bintang 5. Ketika ada komplain, kita respon secepat mungkin. Pernah ada customer komplain, kempes gitu ya. Chipsnya kempes ketika mereka terima. Semuanya kempes. Dan dia komplain, dia nulis di kolom testimoni gitu. Kita nggak menyembunyikan itu. Justru kalau ada komplain, kita tunjukkan. Kita mau jujur sama customer kita. Kita mau menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya sama customer kita dengan menunjukkan nih, ada customer komplain, kemudian bagaimana kita menanganinya. Kita ganti produk yang rusak itu dengan produk yang baru, tanpa perlu dia keluar biaya lagi. Gitu. Dan ketika saya mencoba mengintip kompetitor saya, yang produk tadi, importer itu juga ternyata dia punya toko online ya, di platform Tokopedia. Ternyata komplainnya banyak sekali. Banyak customer yang komplain produknya sudah expired lah, pengirimannya nggak bagus lah, packingnya nggak bagus. Wah, komplainnya banyak sekali. Nah, ketika saya melihat itu, saya tunjukin ke karyawan-karyawan saya bilang, ini yang namanya bad experience. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Seandainya pun mereka menerima barang jelek, kita harus gerak cepat, responnya harus cepat mungkin. Kita kasih experience, kita ubah bad experience jadi good experience. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika ada produk bocor, kita kirim lagi, bahkan kita kasih bonus gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu beli produk kami di toko kami sendiri, itu ketika terima packing, nanti ada kartu ucapan dari karyawan-karyawan kami. Saya meminta karyawan-karyawan kami untuk menulis dengan tulisan tangan, jadi bukan dengan cetak. Apapun pesan untuk customer, mungkin rasa terima kasih atau apapun itu, saya ingin menunjukkan kepada customer bahwa ini loh, para karyawan kami menyediakan waktu untuk menulis pesan dan tanda terima kasih karena sudah membeli
produk di tempat kami. Dan ternyata itu direspon baik gitu. Dan kami juga punya reseller-reseller online. Ketika ada orang pengen jadi reseller, itu kami minta datanya. Mereka coba tunjukin tokonya mana. Kita survei bagaimana mereka handling customer. Jadi kita nggak sembarangan reseller ya. Banyak sekali reseller yang masuk, nggak semuanya kita terima. Hanya reseller-reseller yang menangani customer mereka dengan baik, itu yang kita pilih, yang kemudian kita kasih untuk jualan. Itu pun kita minta reseller kita bayar di muka. Kita nggak mau ada masalah di belakang, dan kita pengen lihat apakah mereka sungguh komitmen jualan barang kita. Dan sejauh ini, puji Tuhan, kalau saya lihat toko-toko mereka beli produk Vanlanda, rata-rata happy. Nah, jadi itu yang kemudian membuat customer experience-nya bagus. Walaupun mungkin ketika customer itu membeli Vanlanda dengan produk yang lainnya, katakanlah ketika dia mau beli Vanlanda, dia juga membeli Citato atau makanan lain dalam satu packing. Tapi saya pengen ketika dia membeli Vanlanda dalam cara apapun, dia punya good experience. Nah, itu yang kemudian kita jadi fokus ke situ sekarang untuk e-commerce. Jadi saya rasa ini bukan cara yang baru ya, bukan strategi yang baru, hanya saja kita mencoba melakukannya gimana caranya ini bisa tereksekusi dengan baik. Ya, saya rasa sekian dulu sharing dari saya yang bisa saya sharingkan siang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan, Oke, Pak. terima kasih Powell, luar biasa sharingnya ya, dahsyat. Bicara soal perceived value, berpikir terus-menerus yang dilakukan Powell, Bapak Ibu sekalian, berpikir terus-menerus agar apa? Agar tercipta sebuah produk yang kreatif. Dan tadi Powell melihat bahwa tidak hanya kreatif dari sisi produk, tapi Powell juga menjelaskan bagaimana kreatif dari sisi customer experience. Powell banyak belajar. Jadi kalau prinsip tadi kan, niteni, niroke, nambahi, dan terakhir nemoke. Nemoke itu menemukan produk yang baru. Dan Powell belajar dari sebuah buku yang luar biasa tadi ya. Sebuah buku yaitu yang berjudul adalah Delivering Happiness, Bapak Ibu. Ini ada Tony Hsieh yang menulis tentang Zappos. Dan itu menarik sekali, dalam salah satu buku saya bacakan, saking kreatifnya mereka tuh kalau ada pelamar ditanya pertanyaannya. Pertama adalah, berikan contoh dari pekerjaan Anda sebelumnya, di mana Anda harus berpikir dan bertindak di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Zappos ingin mencari orang-orang yang kreatif. Dan berikutnya dikatakan lagi dalam buku itu, pelamar lebih kreatif dari rata-rata orang yang lamar ke Zappos. Pertanyaan yang diajukan salah satunya adalah, menurut Anda, apakah Anda lebih kreatif atau kurang kreatif dibandingkan orang pada umumnya? Dan ketika jawabannya mengarah ke kreatif, itulah yang diambil oleh Zappos. Dan Zappos sangat memperhatikan yang Paul katakan tadi, customer experience. Sehingga Zappos mengatakan bahwa dia tidak sedang menjual sepatu, tapi dia sedang mendeliver apa yang namanya happiness. Delivering happiness. Dan dari Paul bercerita bahwa one box of happiness. Ada sebuah ucapan, salam dari bagian yang produksi, dari orang yang bekerja, sapaan kepada customer, yang membuat ada bonding antara Powell, antara Vanlanda dengan customer. Dan itulah yang membuat akhirnya hari ini Vanlanda masih hidup dengan produk-produk kreatifnya, dan Powell selalu berpikir bahwa harus melihat ekonomi outlook. Ekonomi outlook harus Bapak Ibu amatin. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak ngikutin. Sehingga ujungnya kita nggak bisa change atau beradaptasi dengan baik. Oke, terima kasih sekali lagi Powell. Powell tetap ada di sini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah mulai buka sesi tanya jawab, tapi menjawab pertanyaannya di akhir sesi nanti setelah Pak Emil menyampaikan presentasinya dan setelah saya talk show dengan Pak Emil. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan chat di Zoom Bapak Ibu sekalian. Di sana ada chat. Dalam chat di sana ada linknya. Silakan langsung diklik linknya di sana sehingga Bapak Ibu pertanyaannya bisa segera tampil. Karena nanti yang tentunya yang di awal tentunya akan lebih dibaca duluan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan silahkan langsung ditanyakan saja ke Pak Powell, karena Pak Powell ini banyak sekali. Beliau ini banyak belajar. Saya kenal beliau, pembelajar yang luar biasa. Dari pertama saya masuk pabriknya beliau, waktu itu masih bebas masuknya, lihat penggorengan. Begitu kunjungan kedua, waktu pabriknya masih Jogja, saya sudah disuruh cuci tangan, saya suruh pakai masker ya. Dan sampai hari ini saya belum mampir pabriknya yang di Bandung. Tentunya jauh lebih dahsyat. Mudah-mudahan nanti Vanlanda ada juga
sampai ke Belanda gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke sesi kedua. Saya akan memanggil, saya akan menyapa dulu. Di sini ada seorang pebisnis yang luar biasa. Ada di sini CV-nya saya akan bacakan. Beliau adalah Bapak Emil Sugianto. Beliau adalah founder dari PT Indotech Mitra Kurnia. Jadi perusahaan bergerak apa nanti kita tanya. Kemudian pengalaman beliau di Hitachi Industrial. Beliau lahir di Bandung tahun 77. Dan ini adalah istri dan kedua anaknya. Oke, kita sapa. Halo, Pak Emil, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Pak Emil? Pak Emil, apa kabar? Baik, sehat? Baik, Pak Joko, sehat semua. Keluarga sehat, Pak? Sehat, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Pak Emil, saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum Pak Emil presentasi. Pak Emil, kalau saya lihat kan Bapak ini founder dari PT Indotech Mitra Kurnia. Ini sebenarnya ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, Pak Emil? Silakan. Indotech Mitra Kurnia ini perusahaan engineering, Pak. Engineering dan desain. Bidangnya itu automation dan material handling specialty-nya. Mungkin saya bisa showin satu screen kali Pak ya untuk boleh, silakan ya, silakan Pak Emil ya. Oke. Ini perusahaannya Pak ya, silakan Pak dijelaskan Pak. Oke. Ini adalah company Indotech. Perusahaan saya adalah bergerak di bidang desain dan engineering. Specialty saya material handling dan automation. Material handling mungkin cukup awam buat orang-orang tertentu. Nah, ya, apa ini Pak? Material handling itu suatu alat bantu yang bisa membantu sistem produksi, terutama specialty di pabrik-pabrik, itu memindahkan barang dari satu titik ke satu titik. Kalau misalnya gini, kayak di bandara itu kan ada konveyor itu. Jadi ketika barang kita turun dari bagasi, seperti itu ya Pak ya? Betul. Salah satunya, oke. Material handling yang paling simpel itu specialty-nya adalah konveyor. Jadi kalau yang bergeraknya horizontal, itu kita namakan konveyor. Kalau yang barang bergeraknya vertikal, itu kita namain lifter, Pak. Biasanya bahasa awamnya itu lifter, ya. Lifter. Itu kurang lebih begitu. Oke, Pak Emil, sudah berapa lama sih perusahaan ini, Pak Emil? Saya Indotech ini dari starting 2005, Pak. 2005 sampai hari ini. Hari ini tuh berarti kalau hari ini 15 tahun ya. Ya. Kurang lebih kan, kalau saya dengar kan ini hampir semua perusahaan farmasi di Indonesia itu menjadi klien Pak Emil nih Pak. Bagaimana kok bisa sedahsyat itu Pak? Kenapa memilih farmasi? Oke. Tidak semua farmasi lah ya, yeah. Tapi mayoritas farmasi kebetulan, dan sebenarnya tidak semua farmasi sih. Bidang kita banyak untuk beberapa industri. Industrinya luas. Pertama industri food beverage kalau saya bisa Pak. Food beverage food beverage. Terus menjadi bidang customer kita lagi adalah farmasi dan kosmetik Pak. Farmasi dan kosmetik juga kita masuk golongan yang sama. Oke, Pak Emil, saya mau nanya Pak, kalau seandainya produk tuh ada yang namanya, saya pernah lihat di satu company ada metal detector itu, apakah itu termasuk yang Pak Emil kerjakan juga nggak? Misalkan supaya nggak ada jarum yang masih tersisa di pakaian, tidak ada staples yang mungkin nempel di makanan, itu apakah pekerjaan Pak Emil juga? Ya, betul. Metal detektor, yang namanya metal detektor untuk mendeteksi logam-logam di produk-produk makanan, baju, atau ya tergantung standar foodnya sendiri. Tapi kalau di food itu sudah menjadi syarat, Pak. Syarat di Badan POM bahwa itu aman untuk dikonsumsi orang, tidak ada zat-zat metal yang masuk ke mulut, gitu loh, kurang lebih dimakan. Oke. Gitu. Ya, Pak Emil, 15 tahun adalah bukan waktu yang pendek. Oke, tentunya Pak Emil punya lah tahapan-tahapan yang Pak Emil lakukan. Creativity, karena hari ini kita bicara soal creativity. Yuk silakan Pak share, mungkin ada slide soal creativity yang Bapak lakukan pada saat pandemi. Silakan Pak Emil dilanjutkan presentasinya.
Creativity, oke. Creativity di sini artinya kreatif. Definisi kreatif ini Pak Joko tadi udah jelasin di awal ya, banyak definisi arti kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, inovatif, menambahkan sesuatu atau merubah sesuatu seperti yang tadi udah sharing Pak Powell, Mr. Pak Powell tadi ya, kreatif bagaimana usahanya berkali-kali berulang-ulang dan tanpa menyerah, terus berpikir terus-menerus mencapai hasil yang positif. Nah, dari kreatif ini memang bisa dihasilkan kenapa kita kreatif? Biasanya karena ada masalah-masalah, ada tekanan-tekanan, dan ada situasi yang membuat kita tidak bisa diam atau tetap dalam kondisi kita sekarang, atau kita tidak cukup puas gitu loh. Kita ingin mencapai yang lebih banyak, kita ingin mencapai market yang lebih luas, kita ingin memperbanyak produk dan tertentu segala macam, atau ada kompetitor-kompetitor yang mulai hadir, akhirnya menekan posisi, mengganggu kenyamanan posisi kita sekarang dan lain-lain. Nah, masalah-masalah, tekanan-tekanan dari luar environment ini yang secara tidak langsung membuat kita, kalau di dunia bisnis, kata kreatif ini yang pertama muncul. Untuk kalau kita tanya siapapun, pasti ya kuncinya selalu kata-kata kreatif ini, Pak. Gitu. Oke. Pengusaha ya Pak ya, oke. Pengusaha. Semua pengusaha pasti penting dengan. Cuman kreatif ini kan terlihat kata yang simple, tapi di dalamnya itu mempunyai makna yang luas sebenarnya Pak, kreatif ini. Ini. Nah, kreatif versi definisi Pak Joko tadi, saya mungkin juga akan ulang sedikit lagi Pak Joko. Ya silakan Pak, supaya lebih Oke, kreatif menurut versi saya yang pertama adalah menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu baru ini bahkan boleh dibilang menjadi momok adalah suatu syarat standar kalau kita ingin membuka usaha baru, ingin eksis di pasar, dilihat orang, dan penjualannya pesat, dan laku, dan segala macam. Nah, ini kita sebut inovasi, Pak. Inovasi. Nah, cuman inovasi ini cenderung menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Nah, ini sebenarnya kalau zaman sekarang, memang Pak Joko tadi bilang sulit ya. Zaman sekarang menciptakan yang benar-benar nol, tidak ada itu sulit. Ya. Biasanya kita itu kan melihat dari yang sudah ada, meniru dari yang sudah ada, dan memperbaiki sesuatu yang ini. Nah, kreatif ini yang harus diperbaiki menurut saya definisinya. Jadi saya dalam hal ini memang judulnya desain dan engineering, tapi tidak menciptakan sesuatu yang baru Pak. Tapi kita mengelola, melihat apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Karena Hatta sendiri harus adaptasi dan menyesuaikan dengan zamannya. Ada zamannya, ada eranya. Ya, ini yang harus kita update terus. Apa yang sedang terjadi sekarang. Bisnis kita tuh menyesuaikan dengan outlook ekonomi, dengan trending, dengan sistem sekarang mulai ada online dalam retail penjualan seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, yang kedua, arti kreatif menurut saya adalah kemampuan membuat sesuatu yang awalnya biasa menjadi tampak menarik. Nah, tujuannya ini adalah untuk sales atau marketing. Nah, kreatif dalam hal inilah yang saya lakuin dalam industri saya, Pak. Industri saya. Jadi saya tidak membuat sesuatu yang baru, tapi saya membuat sesuatu yang awalnya biasa-biasa menjadi menarik. Jadi bentuknya diubah. Mungkin kalau bahasa saya pernah ikut Glin, kita sebut scamper ya. Scamper ya. Oke. Scamper. Menambah menjadi menarik.
kita tambahin sesuatu atau kita gabungin sesuatu. Nah, contohnya saya kasih contoh misalkan material handling conveyor yang saya tawarin. Nah, conveyor ini yang saya tawarin awalnya hanya memindahkan barang dari satu titik ke satu titik secara otomatis atau pakai mesin atau pakai segala macam. Mungkin terlihat standar hanya pindah dari kiri ke kanan, Pak. Dari kiri ke kanan. Nah, tapi saya tambahin dari kiri ke kanan ini di tengahnya kita tambahin yang namanya metal detektor. Okay. Artinya kalau ada benda asing yang melewati di situ, artinya tidak boleh masuk ke kanan. Artinya barang itu tidak boleh dikemas atau dijual atau dikonsumsi oleh keluar. Begitu. Terus di situ kita nambahin setelah meter itu mungkin kita tambahin lagi yang namanya counter atau sensor. Dari counter ini menjadi menarik, kenapa? Karena saya sebagai memproduksi jadi tahu berapa banyak produk yang sudah lewat jumlahnya. Setelah aman dideteksi, sekarang menjadi tahu jumlahnya berapa yang aman. Oh, ya, ternyata sehari itu saya bisa keluar 100 dus. Ternyata yang reject-nya pun bisa diketahui. Karena kalau tidak melewati sensor detektor tadi, misalkan 2, itu akan dibuang dia ke samping, jadi tidak kiri ke kanan, mungkin dari kiri itu jadi ke depan, dibuang ke samping. Nah, kita jadi mengetahui kapasitas produksinya segala macam. Nah, dari situ kita tambah lagi, menyesuaikan lagi. Nah, ini memang teknologi yang harus selalu saya update dengan mengambil melihat dari pameran-pameran, informasi-informasi teknologi dari luar negeri. Karena biasanya pencipta-pencipta ini dari luar negeri. Nah, ini harus saya selalu jaga untuk menjaga teknologi yang sekarang itu menjadi tetap update dan bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, membuat selalu menjadi lebih menarik karena sesuatu yang baru, gitu loh, Pak. Ya, jadi artinya Pak Emil selalu belajar, menambah wawasan-wawasan baru, sehingga betul. Akhirnya Pak Emil bisa terapkan dalam industri yang Pak Emil lakukan, begitu Pak ya? Ya, betul, industri. Okay. Nah, ini yang saya tawarkan kepada customer-customer. Karena customer biasanya kalau saya menjadi distributor produk A, dia pasti spesialisasi dan fokus konsen di produk A terus, apapun yang berhubungan dengan produk A tadi, metal detektor. Nah, biasanya kalau saya menggabungkan tadi sensor counter, distributor atau supplier atau principalnya pasti berbeda lagi, merek B. Nah, biasanya dari situ saya sekarang tambahin lagi mungkin contoh simpel yang mudah dicerna. Setelah proses counter ada yang namanya proses kamera inspeksi, misalkan sesuatu yang baru. Inspeksi ini melihat setelah jumlahnya baik, tadi diinspeksi bahwa itu tuh bentuknya cacat atau tidak, utuh atau tidak. Mungkin memang tidak ada metalnya sudah lolos. Secara counter dihitung itu anggap barang yang baik. Tapi biasanya itu diawasi oleh orang, inspeksi QC-nya oleh orang. Cuman orang sendiri ingin kalau di industri itu menjadi batu sandungan di area QC, Pak. Karena apa? Human error ini sangat tinggi. Kalau orang itu kebetulan lagi nggak lihat dan barang itu lewat, gimana dan masuk? Akhirnya selalu dibilang cacat produksi, ada yang dibilang nggak tahu, dan itu menjadi komplain-komplain yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan oleh si manufakturnya sendiri. Okay. Kamera ini membuat nilai jual jadi menarik. Oh, ini dilengkapi lagi keren, ada namanya kamera, bisa lihat barang di bentuknya. Harusnya bulat, kenapa ini kok jadi ada benjol di ujungnya? Atau harusnya warnanya merah semua, rasa stroberi, kenapa ini kok lewat tiba-tiba jadi ada rasa coklat satu nyelip. Ini kendala-kendala. Ini hal-hal yang membuat saya menjadi menarik. Jadi saya tuh menambah-tambahkan sesuatu additional yang membuat menjadi nilai jual, nilai yang tidak mungkin. Saya nggak bilang ini tidak bisa ditiru ya, tapi ini yang membuat saya menjadi bisa dipercaya menjadi konsultan sebagai konsultan engineering tadi. Nah, tentunya kita berkomunikasi, bekerja sama dengan customer apa masalahnya. Karena kita selalu punya ide dari masalah tadi, Pak. Kita selalu membuat barang karena ide masalah dari customer tadi. Masalah ketidakseragaman, masalah tidak konsisten di kapasitas, masalah di macam-macam.
masalah. Nah, kita bergerak dan mendesain memulai dari masalah dari customer tadi. Jadi kita mendesain itu sebenarnya bersama-sama dengan customer, Pak. Mendesain bersama-sama dengan customer. Ya. Oke. Nah, ini kreatif ketiga, menggabungkan hal-hal yang sudah ada menjadi sesuatu baru. Nah, ini yang tadi sebenarnya saya baru sampaikan. Sesuatu yang membaru itu menjadi lebih bernilai. Kesannya menjadi mahal, kesannya menjadi keren, kesannya menjadi aman, dan membuat confident untuk konsumen kalau tahu prosesnya itu memakai alat ini, memakai gabungan alat ini. Sehingga akhirnya apa? Si produsen pun memproduksi sesuatu dari produksi tidak menjadi efektif. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan atau digambarkan oleh satu orang. Biasanya dalam produksi home industry atau medium, pengawasan QC itu selalu diawasi oleh orang yang sama. Jadi satu orang itu melakukan pengawasan ke dalam beberapa hal. Jadi orang itu melihat bahan yang mau masuk, dilihat dulu sama dia secara manual. Terus setelah dikemas, dilihat lagi. Setelah dikemas, ditransfer, dilihat lagi. Benar apa salah. Orang itu melakukan 3 titik berbeda, 3 titik poin. Nah, akhirnya membuat konsentrasi orang itu juga menjadi terpecah. Disitulah memungkinkan timbul yang namanya miss, cacat produksi, kelewat, dan segala macam. Nah, dengan ini, dia orang jadi efektif. Kerjanya orang A, terus dia akan berkonsentrasi memastikan bahwa, ya kalau produk Papawal digoreng ya goreng aja terus. Tidak perlu memikirkan apakah hasil gorengannya nanti besar, kecil, segala macam. Karena nanti di bagian depan ada bagian sortir, ada bagian QC, ada alat QC atau sensor yang pasti terdeteksi di depan. Tidak perlu memikirkan gorengannya sambil menggoreng kebetulan ada yang pecah terus diiniin dulu, tidak perlu, karena di depan di sesi berikutnya ada bagian tertentu yang fokus kepada alat ini. Nah, kenapa hasilnya bisa konstan, bisa meningkat efektifnya? Karena ada alat-alat yang membantu manusia untuk mengurangi pekerjaan manusia menjaga seperti itu. Gitu. Oke. Nah, berikutnya kreasi keempat itu adalah memecahkan masalah-masalah yang ada. Ini yang saya tawarkan bagaimana jual sebagai seorang desain dan engineering kepada customer-customer. Jadi memang main produk saya adalah material handling and automation. Apa itu automation? Automation itu sesuatu yang merubah pekerjaan manual. Kalau orang dari kita bilang otomatik dikerjakan tangan orang, otomatik menjadi otomatis. Otomatis itu artinya dikerjakan oleh yang bukan orang. Nah, mungkin bahasa tertinggi paling tinggi kita sebut robot. Tapi robot itu adalah level yang paling tinggi. Nah, robot itu terdiri sebenarnya di dalam yang namanya aktuator, penggerak, maju, mundur, naik, turun. Di dalam robot itu ada yang namanya motor. Motor itu menggerakkan sesuatu juga. Nah, sebenarnya yang kita tawarkan adalah hal-hal seperti itu. Problem solver. Nah, problemnya apa? Saya nggak tahu. Ini yang membuat kita disebut customize, Pak. Saya menjual hanya barang-barang customize. Barang-barang customize. Nah, ini yang membuat saya sedikit spesifik. Saya kalau bilang tidak ada kompetitor, mungkin kompetitornya banyak. Dan kalau ada kompetitor banyak, mungkin banyak. Kalaupun ada kompetitor seperti saya, bidang usahanya sama, solusi yang dibedakan pun pasti akan berbeda-beda. Karena ini kan unik, Pak. Seperti saya mungkin arsitek. Nah, arsitek mungkin banyak arsitek rumah. Tapi kalau arsitek A diminta B, C, D, kan mungkin keluar gambarnya beda-beda sesuai style. Boleh dikatakan begini dong Pak Emil, bahwa Pak Emil ini memang kompetitor ada dan banyak, tetapi Pak Emil dalam tanda petik customer tetap percaya, karena Pak Emil ini kekuatannya kreatifnya adalah ketika memberikan problem solving kepada customer dengan cara yang pas, yang customize, yang mungkin yang lain tidak bisa menawarkan ini. Begitu kurang lebih ya Pak ya? Atau mungkin ada juga yang menawarkan tapi mereka tidak se-complicated Pak Emil gitulah ya. Kalau saya tangkap begitu ya Pak ya. Oke. Betul. Saya nggak bilang tidak selengkap saya tidak bilang sebaik saya. Dan saya juga nggak bilang saya adalah yang terbaik atau yang paling bagus dan segala macam. Tapi balik lagi, akhirnya dalam bisnis ini yang diperlukan adalah trust.
trust, kepercayaan dan kenyamanan. Saya percaya tidak ada satu produk pun atau tidak ada satu solusi pun yang boleh dibilang sempurna atau perfect. Saya yakin produk apapun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dalam bisnis ini saya lebih percaya adalah kata trust itu yang penting dibangun dalam bisnis, karena kita dalam hal berbisnis ini bernegosiasi, berfleksibel terhadap customer. Tentunya yang terbaik, termahal dan terbaik ya kompensasinya menjadi mahal. Tapi customer kadang-kadang kan juga kalau mau beli, saya Pak nggak yang terlalu mahal, turun-turun dikit aja. Nah, berarti ada kompensasi hal yang harus dibayar. Kalau saya menurunkan harga, artinya apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya korbankan, karena mungkin konsumen pun memang tidak mencari yang nomor satu, yang terbaik, termahal, atau terenak sih, relatif lah mungkin. Apalagi kayak produk Pak Powell tadi ya, makanan itu kan selera Pak. Kalau udah masalah selera, saya nggak bisa bilang kentang kualitas nomor satu itu enak buat lidah saya. Belum tentu, menurut saya sih begitu. Belum tentu bumbu, bahan baku yang paling mahal itu paling enak menurut lidah saya. Ini yang paling sulit sebenarnya dalam menjual sih sebenarnya. Dalam menjual. Jadi belum tentu yang termahal, terbaik, dan segala macam itu cocok dengan selera. Jadi sebenarnya ini lebih kepada pertemanan kalau menurut saya, relationship dan friendship kalau dalam hal ini ke saya. Oke, Pak. Gitu Pak Joko. Silakan Pak, dilanjutkan. Mungkin masih ada slide yang lain, Pak. Nah, dari keempat kreatif tadi, kita tidak bisa menguasai, biasanya tidak bisa menguasai keempat bidang tadi, Pak. Ini semua tergantung kepada orang-orangnya ini. Dan sebuah usaha-perusahaan itu biasanya tidak dipegang oleh satu orang, tapi banyak orang. Satu orang ini tapi pasti ada leader, ibaratnya otaknya siapa. Nah, artinya seluruh perusahaan itu kebijakannya, pemikirannya, dan segala macamnya akan begitu itu. Nah, untuk yang tadi nomor satu, misalkan yang nomor satu tadi adalah tentang menciptakan sesuatu yang baru. Ya, inovasi. Yang baru, ya, inovasi. Ini tentu membutuhkan suatu keahlian atau penguasaan yang khusus. Mungkin karena dia memang belajar di situ, mendalami di situ, menekuni di situ, dan riset. Mungkin dia sekolah dan sangat ahli dalam bidangnya tadi. Dia mungkin bisa membuat sesuatu yang baru. Tapi mungkin saya bukan orang itu. Saya kebetulan tidak ahli dalam menciptakan sesuatu yang itu. Nah, artinya apakah kalau saya tidak bisa menguasai itu, artinya saya disebut tidak kreatif? Jawabannya tidak. Belum tentu saya tidak menciptakan sesuatu, itu disebut tidak kreatif. Nah, ini yang kemarin saya dengar sempat keinget sharingannya Pak Paulus 2 malam yang lalu ya, Pak Paulus. Kita kadang-kadang terlalu mendengarkan noise environment kita ketika ada masalah dibanding voice yang Tuhan sebenarnya kasih ke kita. Noise, tekanan-tekanan dari luar, kondisi-kondisi dari luar, omongan-omongan dari luar. Padahal saya percaya Tuhan sendiri sudah memberi talenta buat kita masing-masing. Talentanya berbeda-beda, setiap orang tidak bisa sama. Ada yang ahli A, ahli B, ada yang pinter B, pinter C, mungkin bisa ngitung, tapi ngomongnya kurang baik, bisa ngomong atau sebaliknya dan segala macam. Nah, itu yang kedua mungkin saya bilang passion, Pak. Kreatif yang kedua itu yang membuat sesuatu yang tampak menarik itu butuh passion menurut saya. Orang yang punya passion kadang-kadang menurut saya itu tidak ahli-ahli banget, tidak jago-jago banget, tapi passionnya memang begitu. Itu yang saya lihat mungkin di beberapa orang seperti mungkin yang koki atau mungkin seniman penggambar gitu ya. Passionnya memang senang gambar atau senang masak. Ibaratnya kalau saya sama dia orang itu ya, saya misalkan sekolah masak nih Pak, saya kursus masak sama chef terkenal. Nah kebetulan saya diadu masak sama dia. Dengan bahan baku yang sama, dikasih resep yang sama.
dengan waktu yang sama. Mungkin di acara-acara TV mungkin ada chef master kali ya, waktunya sama Bu. Hasil masakannya kan pasti berbeda, Pak. Apakah saya yang kursus dari Pak chef terkenal tadi, hasilnya mungkin dengan lawan saya mungkin koki, dia tidak kursus, tapi kebetulan dia memang senang masak, hobi, passionnya tuh memang di situ. Dia bisa menemukan menghasilkan sesuatu yang kita nggak bisa omongin. Nah, ini yang saya bilang talenta, Pak. Passion tadi. Talenta tuh Tuhan udah kasih sesuatu passion dalam setiap orang. Saya mau sampaikan di sini, kita tidak perlu iri melihat orang sukses. Tidak perlu lihat iri, orang kok jualannya banyak banget. Tidak perlu diri, orang kok bisa jual ini, untungnya enak ya gede. Jadi kita pengen ganti bisnis ke situ. Nah, ini saya bilang, noise dari orang yang kadang-kadang mengganggu nurani kita untuk kreatif tadi, Pak. Sebenarnya kita punya passion. Berarti intinya fokus juga penting ya, Pak. Jangan lihat rumput tetangga ya, karena lihat rumput tetangga belum tentu rumputnya tuh hijau ya, rumputnya bisa jadi kuning ya, Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Dan kadang kalau kita terpancing dengan noise orang dan lihat rumput tetangga tadi, justru kita malah jatuh karena kita meniru orang. Kita meniru orang yang orang itu punya passionnya sendiri, sedangkan kita tidak punya passion di bidang itu. Saat kita tiru justru kita makan jatuh dan terjerumus lebih dalam lagi saat kita punya masalah. Oke. Menurut saya itu. Nah, yang ketiga, kreatif itu tadi saya disebut spesifik itu adalah wawasan. Kita perlu punya wawasan yang luas. Wawasan ini berhubungan dengan yang namanya pertemanan, friendship. Wawasan ini berhubungan dengan relationship. Relationship mungkin hubungan bisnis, hubungan dagang, dan segala macam. Ini penting menurut saya untuk orang tetap eksis, orang tetap kreatif. Saya kasih contoh. Orang ini mungkin tidak ahli. Orang ini mungkin malah juga passionnya nggak ada. Cuma orang ini wawasannya sangat luas, Pak. Dia di dunia marketing ada temen yang mau. Dia di dunia IT punya komunitas si B. Dia di dunia ini punya partner si C, si D. Dalam bisnis dia, saat ada orang mungkin minta solusi. Saat minta solusi, saya pengen bikin gini. Saya bilang, saya bisa. Tanyaannya, saat dia dikelola bagi seorang pebisnis yang menawarkan solusi, dia tidak kerjakan sendiri dengan keahlian dia, karena memang tidak menguasai menggambar, tidak menguasai membuat. Akhirnya dia sudah punya orang, punya partner, punya teman, punya support. Dia ambillah si orang ahli jadi teman dia. Nah, passionnya, apakah dia punya passion? Enggak, saya bukan passion, saya cuma hanya ini berbisnis. Nah, kadang-kadang wawasan ini mungkin saya bilang sedikit tidak adil. Orang udah nggak ahli, tidak punya passion, tapi kok hidupnya sukses, jualannya kok bagus, ini segala macam. Karena dia memang punya wawasan luas. Itulah makanya yang saya bilang kadang-kadang kita nggak bisa sirik. Dan tadi ya, yang Pak Emil katakan ya Pak, relationship ya. Saya kemarin kita sempat ngobrol ya, bahwa Pak Emil ketika mendapat project yang cukup banyak ya, ternyata Pak Emil juga tidak mengambil proyek itu untuk diri sendiri, membantu teman-teman lain yang mungkin sedang tidak punya proyek, sehingga akhirnya mereka terbantu juga. Kenapa itu dilakukan? Apa konteksnya relationship juga and friendship ya Pak? Ini kreatif loh, menurut saya ini sangat kreatif tuh. Kreatif untuk menolong orang lain yang ujungnya suatu saat mungkin kita akan mendapat sesuatu yang sama begitu. Silakan Pak, kenapa itu dilakukan? Betul. Ini adalah spesifik keempat tentang kreatif tadi, Pak. Nah, ini saya tulis di sini adalah friendship dan relationship. Kenapa sangat penting? Karena kata terakhir ini adalah dua kata yang pernah sangat berkesan dalam hidup saya seumur hidup ini, friendship. Jadi saya boleh dibilang secara bisnis 15 tahun tadi itu pernah hancur, Pak. Pernah hancur, pernah habis, pernah habis-habisan. Nah, itu kira-kira di tahun ke-10, Pak. Jadi bisnis saya ini tidak terkena dampak, saya nggak bilang kena dampak COVID ya sekarang, tapi tidak hancur atau tidak
tidak pusing dengan kondisi COVID sekarang. Saya pernah kena dampak lain yang lebih parah dari COVID. Mungkin double COVID, apa triple COVID, dan masanya bukan sekarang. Nah, buat saya pribadi, masa itu saya ngalamin itu tahun 2015, Pak. Tahun 2015. Menurut tadi, kebetulan Pak Powell udah sempat sharing, ada outlook ekonomi ya. 2014 dan 2015 itu adalah puncak tertinggi ekonomi yang paling baik. Saya setuju dengan grafik tadi yang ditampilkan Pak Powell. Saya memang mengingat tahun 2014 dan 2015 itu juga adalah titik terpuncak saya, Pak, dalam bisnis ini. Sangat, saya boleh dibilang puncak jaya lah, kita pertama masuk dunia baru otomotif, mulai mengenal tender-tender besar, mulai mengenal orang Jepang, partner dari Jerman, wah semuanya masuk bersamaan di 2014. Dan puncak itu di 2015. Nah, tapi di puncak itu membuat saya jadi sedikit sombong, membuat saya sedikit jadi lupa, dan akhirnya melupakan keahlian saya, melupakan passion saya, dan wawasan saya punya. Intinya balik lagi ke ego sendiri, ke pemuasan. Saya menganggap itu titik sukses saya, dan di tahun itu pula titik jatuh saya, tepat di awal Januari 2015. Jadi seluruh hidup. Jadi tahun 2015 awal, saya cerita sedikit tentang perusahaan saya, Pak ya. Ya, silakan Pak Emil. 2015 itu akhir 2014 itu adalah puncak karier tertinggi dari segi omset, jumlah customer, nama customer, frekuensi yang paling tinggi dalam hidup saya, Pak. Nah, di situ boleh dibilang kenalan dengan A, B, C, dan kenapa? Karena saya luwes, bisa ngomong sama ini, bisa mengikuti apa maunya customer. Mengikuti maunya customer, senengnya apa, saya pun ladenin, Pak. Itu membuat saya jadi senang dipakai orang, dipercaya orang. Tapi ada tanda kutip, saya kemarin terus terang ditegur dengan sharingnya Pak Paulus. Saya boleh dibilang menghalalkan segala cara, Pak. Ya, bisnisnya tidak di bisnis di jalur yang hijau ya, Pak ya. Jalurnya nggak merah nih, Pak ya. Kuning, merah, dan gelap, abu-abu, dan hitam, semua saya jalanin. Tergantung customernya seneng biru ya saya ikut biru, customernya merah saya ikut merah, customernya hitam pun saya akan merubah topeng saya hitam, saya nggak peduli, pokoknya ya omset penjualan saya, bisnis saya membesar. Saya boleh bilang saat itu jumlah karyawan saya pun mungkin mencapai jumlah tertinggi. Saya waktu itu pernah punya karyawan itu, workshop saya itu sampai 100 orang tahun 2015 itu. Karena bisnis memang lagi bagus dan luar biasa. Bisnis dan luar biasa 100 orang. Nah, saat jatuh itu, yang pertama jatuh itu sebenarnya adalah rumah tangga saya, keluarga saya. Saya jatuh di situ. Di situ saya baru sadar saya kehilangan yang namanya kehidupan, Pak. Jadi di satu sisi mungkin tangan kiri saya memegang suatu kesuksesan yang saya capai untuk pemenuhan ego saya, nafsu saya. Tapi di kanan saya tuh kehilangan kehidupan. Karena saya kehilangan kehidupan rumah tangga dan segala macam hancur, dan udah saya pikir saya toh masih punya bisnis yang bagus dan segala macam, dan saya akan tingkatin lagi bisnis saya dengan harapan nanti rumah saya akan balik lagi ke tempat saya gitu. Tapi dengan perjalanan itu semakin saya tambahin lagi untuk menarik kembali, memperbaiki kerusakan kehidupan saya yang hilang, malah makin rusak, Pak. Makin kacau, karena cara saya pun udah makin keluar jalur lagi. Nah, sampai akhirnya saya 2015 itu ikut camp pertama, Pak, Pria Sejati.
Saya ikut Krem Prius Jati, saya ingat bulan Maret 2015, saya dimasukin ke sana. Disitulah saya mulai dihajar, diinginin mengenai jalan saya menyimpang jauh banget gitu loh. Di situ pertama kali saya ketemu Tuhan dan saya mulai tahu bahwa arti kehidupan itu lebih penting dibanding kesuksesan dalam bisnis. Saya mendapat satu kesuksesan bisnis, tapi kehilangan keluarga, kehilangan kehidupan, itu saya rasanya juga hampa, kosong gitu. Nah, dari Prius Jati itu saya mulai tahu Tuhan pertama kali cari, ngikutin jalannya dengan berharap doa. Biasanya kalau ada masalah kita doa ya Pak Joko. Nah, cuman dalam doa ini, biasanya kita berdoa, Tuhan, saya ingin masalah saya keluar, saya ingin masalah saya beres. Kalau saya punya utang, Tuhan kasih saya uang buat bayar utang saya. Dulu doa-doa saya itu seperti itu. Doa-doa kita yang orang bermasalah itu dulu biasanya seperti itu. Saya ada kendala nggak bisa jualan, kalau doa Tuhan kasih jalan untuk saya bisa jualan dengan baik. Tapi di titik itu saya tidak berdoa untuk saya keluar dari masalah saya. Saya di situ pertama kali minta ampun sama Tuhan dan cari Tuhan yang Pak Paulus kemarin ingetin saya mencoba di jalan yang benar. Nah, dari Maret itu saya akhirnya gimana caranya ya supaya jalan saya jadi benar ya? Pertanyaannya, bisnis lagi enak, lagi ini, kita suruh sortir gitu loh Pak. Ya. Sortir, ini nggak benar, karena ada yang dengan jalan-jalan gelap, dengan jalan ini, mau nggak kita Akhirnya itu titik balik ya Pak, titik balik akhirnya sampai bisnis segala sesuatu keluarga jadi baik, bisnis jadi memulai lagi, dan sampai hari ini satu titik, dan ternyata Bapak juga masih diberkati dengan bisnisnya hari ini ya, karena kreatifnya tadi ya. Itu ya Pak, kurang lebih begitu. Ya, ada yang sedikit berbeda itu saat saya pertama di jalan benar. Saya ikut jalan Tuhan. Perusahaan saya bisnisnya habis, Pak. Oke. Malah habis. Jadi saya setelah bertobat pun keluarga saya, rumah tangganya nggak langsung pulih. Saya kalau boleh cerita mungkin kurang lebih saya baru pulih itu 2 tahun kemudian, Pak. Ya. Komunikasi pertama saya. Nah, di saat itu tuh saya benar-benar belajar percaya ikut jalan Tuhan yang benar. Tapi saya tuh doa lagi, kenapa saya udah tobat, jalan saya benar. Dan kelemahan Tuhan kok malah ambil bisnis saya. Hancurin, boleh dibilang selama 10 tahun itu habis Pak. Nol, tidak ada bekas. Dan boleh saya bilang menyisakan hutang yang sangat besar. Ya. Seumur hidup saya. Jadi saya boleh bilang titik tahun 2016 itu kehilangan keluarga. Tahun 2015. 2016 itu saya kehilangan bisnis dan meninggalkan hutang yang jumlahnya, seumur hidup saya sendiri nggak pernah lihat uang itu. Oke, Pak Emil. Dan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, gimana Pak Joko? Ya, oke, Pak Emil. Ya, nanti kita mungkin karena waktunya ini juga terbatas, jadi mungkin kita langsung sedikit tadi, thank you udah mau sharing soal bagaimana bisnis itu nggak mesti yang baik-baik aja, ada proses yang Pak Emil alamin, ada konflik keluarga, dan akhirnya hari ini Pak Emil sudah bisa balik, begitu ya. Tapi artinya kita hari ini nggak mau lihat hari ininya, tapi ada proses yang panjang, ada loyal to proses gitu Pak ya. Oke Pak, nah sekarang apa pesan yang terakhir yang Pak Emil mau sampaikan untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting ini Pak? Untuk kan tadi Pak Emil udah katakan soal kreatif dan yang lain. Apa nih pesan terakhir buat pebisnis yang ada di sini dalam konteks kreatif dalam perusahaan? Ini ada tabel yang sebagian saya mau liatin. Terima saat COVID, decoding ekonomi. Di sini ada beberapa industri yang mungkin bisa diperhatiin sama teman-teman. Di situ ada industri otomotif, itu yang potensial loser merah. Terus ada yang zonanya kuning. Terus ada yang sedikit hijau muda dan sedikit hijau tua. Itu adalah bisnis-bisnis yang sangat baik. Ini semua adalah rancangan dan perkiraan manusia. Saya mau kasih tahu, sekarang saat COVID ini, saya boleh dibilang adalah bidang manufacturing, Pak. Ada di posisi manufacturing. Customer-customer saya itu ada di posisi automation.
posisi customer saya itu ada di oil gas, posisi customer saya ada di agriculture, posisi saya ada di medical. Pertanyaannya, apakah kalau kita bilang manufacturing, melihat noise dari orang yang menstatement bahwa kamu adalah bisnisnya jelek, kita mau pasrah pada keadaan? Saya mau bilang tidak. Saya sekarang bisa berdiri tidak berada dalam zona merah tadi. Saya boleh bilang sekarang adalah saya berada di zona hijau dalam monitoring. Dan omset saya saat orang bilang menurun, justru kita mengalami peningkatan omset. Selama COVID ini kita nggak libur, kelebihan pekerjaan dan proyek, karena saya percaya ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang memang tidak terselami oleh kita, maksudnya seperti apa. Terus pesan terakhir, saat saya jatuh tadi, saya bilang membutuhkan friendship dan ini. Nah, ini saya ada sedikit statement yang sangat membekas di saya. Apapun itu tentang friendship, pertemanan kita, relationship, kedua-duanya ini perlu dibangun oleh yang namanya trust. Trust ini perlu waktu, trust ini perlu proses, Pak. Tidak bisa dibeli secara instan. Tanpa trust ini, kita punya relasi bisnis yang membantu kita, membantu penjualan kita, membantu membuka jalan kita, mengingatkan kita ke jalan yang benar, itu tidak bisa dengan cara kita memberi. Nah, relation ini yang saya bilang harus dicari, karena penjualan saya semua tergantung dari friendship tadi dari teman-teman. Saya terus terang dalam jual ini tidak punya divisi sales atau marketing, Pak. Oke, jadi hanya cerita-cerita baik yang berkembang di kalangan sendiri sehingga ujungnya orang-orang percaya dengan Bapak ya, Pak ya. Recommendation yang kita bicara. Betul. Jadi saya hanya dari mulut ke mulut, yang hasilnya sendiri jauh di luar. Nah, ini yang perlu dibangun trust, tidak bisa dibilang dan saya percaya Tuhan udah siapin talenta kita masing-masing. Apalagi kita ini sekarang di komunitas KBC. Saya percaya setiap orang yang ada di sini punya talenta yang akan saling menopang, dan ini tetap perlu dibangun dengan saling memberi, saling menerima, saling berbagi. The power of community, Pak ya, kekuatan sebuah komunitas. Betul. Oke, Pak Emil. Ini tidak bisa instan soalnya, Pak. Saya merintis ini pun 5 tahun. Kita waktunya sudah habis. Nanti kita mungkin akan lanjut di sesi tanya jawab ya, Pak Emil ya. Boleh. Boleh ya. Oke. Ya, ini ada pesan yang terakhir yang mau disampaikan dari slide ini. Ini pesan untuk teman-teman pengusaha di KBC. Ya. Ada sesuatu yang lebih penting dari uang. Jadi ada hal kesuksesan itu tidak bisa digambarkan terakhir itu hanya dengan uang saja, Pak. Tapi pertemanan dan friendship yang dibangun dalam trust tadi. Karena ini yang memberi jadi modal saya untuk mendapat proyek lebih besar, modal usaha, pinjaman, inspirasi ini. Nah, kalau entrepreneur ini bisa semua saling bekerja sama seperti ini, saya rasa akan sangat luar biasa. Karena bisa keluar dari situasi ini bukan karena uang kita banyak, buka usaha baru, produk baru, tapi teman-teman yang saling bersinergi. Ya. Bersinergi buat kita. Yes, Pak Emil. Thank you sharingnya. Sinergi ya. Kalau kita sebutnya kata yang sekarang yang ngetop adalah co-creation. Jadi membuat segala sesuatu bersama-sama karena ada sebuah komunitas yang kuat, karena ada pertemanan yang baik sehingga ujungnya terjadi sinergi yang luar biasa. Sinergi juga menimbulkan yang namanya creativity. Oke. Ya, kita udah lihat di sini ada beberapa penanya. Saya akan langsung sapa untuk para penanya. Yang pertama saya mau tanyakan ke Pak Powell ya. Pak, ada yang pertanyaan Pak Powell. Sempat dibahas tentang timing yang tepat untuk meluncurkan sebuah produk baru ke pasar. Bagaimana sih caranya mengetahui timing yang pas meluncurkan sebuah produk baru? Tadi Pak Paul artinya launching produk baru dengan kemasan yang jumlahnya lebih dikit. Itu bagaimana? Timingnya bagaimana? Silakan Pak Paul. Ya, ada 2 Pak. Jadi kalau yang nanya KBC saya jawab ada 2. Tapi kalau yang nanya orang non KBC jawabannya cuma 1. Oke. Jawaban nomor 1 dulu ya.
Ya. Yang pertama itu banyak membaca artikel, literatur. Saya sering baca di Harvard Business Review gitu kan, New York Times. Kemudian kalau majalah lokal itu ada ya Kompas Kontan juga ya, Pak Joko sering nulis di Kontan. Kemudian baca majalah juga. Kemudian data-data yang dirilis sama kayak McKinsey itu bagus tuh biasanya. Ya. Jadi mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, kemudian mencoba mengolah, dan biasanya dari apa yang terjadi kemarin-kemarin itu kita bisa mencoba memprediksi apa yang terjadi ke depan. Itu sih, itu jawaban pertama. Saya mau tunjukkan satu contoh. Jadi ketika saya pertama mulai Vanlanda, jadi itu karena saya mengumpulkan banyak informasi, dan salah satu majalah yang saya baca waktu itu seperti ini. Saya share screen sebentar ya Pak ya. Ya silakan, boleh. Ya, ini kalau saya nggak salah ingat ini majalah SWA. Ini tahun 2011 atau 2010 ini majalah ini, saya lupa. Jadi waktu itu dikatakan bahwa tahun 2010 itu untuk pertama kalinya GDP Indonesia, ini kelihatan ya gambarnya? Jelas Pak. Jadi tahun 2010 waktu itu GDP Indonesia untuk yang pertama kalinya per kapita itu tembus 3.000 US dollar. Which is waktu itu adalah produk-produk yang premium itu akan semakin terserap pasar. Nah, jadi waktu itu saya mikir apa yang dari resource yang saya punya, yang saya ketahui, apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian menunjukkan produk. Jadi ini adalah salah satu contoh dari banyak informasi yang saya kumpulkan, kemudian saya coba olah dan pikirkan kira-kira besok saya mau ngapain, seperti itu. Itu jawaban pertama, Pak. Ya, jawaban kedua? Jawaban kedua, ini kenapa nggak saya sampaikan ke orang non-KBC, karena buat mereka ini pasti akan terdengar klise ya. Tetapi gini, sepinter-pinternya kita, sebagus apapun informasi, atau mungkin keren apapun orang yang memberikan informasi, menyajikan informasi seperti ini, kayak seperti tadi McKinsey itu kan luar biasa, mereka orang-orang cerdas ya. Sekalipun mereka ngasih banyak tren, data, informasi untuk kita mengambil keputusan ke depan, saya belajar bahwa seringkali pada akhirnya itu Tuhan yang menentukan, kairos. Jadi saya sempat bilang soal kairos. Ini Bapak atau Ibu yang tanya pertanyaan ini mungkin coba baca buku judulnya Outliers. Ini buku bagus banget. Karangannya Malcolm Gladwell. Itu di situ dia bicara soal kenapa sih ada orang yang bisa outstanding banget dan kenapa ada orang yang nggak bisa outstanding. Di situ dia bilang soal, kalau saya boleh memakai bahasa saya, dia bilang soal timingnya Tuhan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai manusia yang membuat orang itu berhasil. Coba nanti mungkin Ibu bisa menemukan jawabannya di situ. Jadi baik lagi, sering-seringlah pergumulkan ini dengan Tuhan. Seperti waktu pertama kali saya memutuskan untuk melakukan hal-hal tadi, saya mencoba mendoakannya dengan Tuhan terlebih dahulu. Konsultasi dengan pemilik bisnis ini, Tuhan, saya mesti gimana gitu. Dan saya juga nggak nyangka bakal ada COVID. Cuman kan yang saya tahu tahun depan susah gitu. Itu aja. Dari pergumulan saya, Tuhan, saya harus gimana? Oke. Saya mendengar apa yang Tuhan katakan, tekan ego, jangan mikirin ego, kemudian lakukan ini. Dari inspirasi itu kemudian saya melakukannya gitu. Dan ternyata membantu. Gitu. Sekarang membantu. Jadi gitu, Bu. Menurut saya nomor 2 ini lebih penting dari yang pertama. Walaupun kita sudah sepintar apapun, tetapi masih bisa saja meleset karena kembali lagi Tuhan yang menentukan. Gitu. Oke, pertanyaan kedua masih untuk Pak Powell. Kenapa sih Pak milih kentang? Kenapa nggak milih keripik, singkong, atau pisang? Kenapa nggak memilih keripik yang lain ya? Jadi sebetulnya, sebentar saya stop share dulu. Ya, jadi sebetulnya sewaktu saya memulai Vanlanda, itu saya membuat beberapa produk. Ada kentang, ada singkong, ada coklat, sama satu lagi apa saya lupa, catering, bisnis catering. Nah, kemudian saya mendapati bahwa, ternyata saya nggak bisa menjalankan ini semua. Bahkan sekalipun pada akhirnya saya mencoba menjalankan bisnis keripik, kentang, dan singkong secara bersamaan, saya jadi sadar bahwa saya nggak bisa menjalankannya semua. Saya harus fokus ke satu hal. Karena apa? Resource saya terbatas. Beda kalau mungkin resource saya banyak. Nah, ini karena resource saya terbatas,
saya harus fokus supaya saya sampai ke tujuan saya. Gitu. Seperti yang tadi Pak Emil sempat singgung, kita harus bisa noise di luar itu ya. Jadi kadang ada peluang apa, bagus, semua peluang bagus. Tapi sekali lagi, nggak semua peluang bagus itu harus kita sambut gitu. Cukup pilih satu yang kira-kira kita bisa berhasil di situ. Nggak perlu kita makan semua itu peluang. Ya, itu sih kalau kemudian akhirnya saya memilih kentang, karena memang kebetulan sekali saya lama tinggal di Wonosobo, ya, di itu daerah penghasil kentang. Kemudian saya juga waktu itu kan suka touring pakai motor. Jadi saya punya banyak relasi dan suka belusukan, jadi tahu banyak gitu kan. Dan secara kebetulan waktu itu saya mikir produk apa yang saya bisa jual, saya ketemu sama satu orang petani yang ngasih saya oleh-oleh keripik kentang. Ya awalnya dari situ sih. Nah kemudian ya ceritanya ini bakal panjang, tapi kemudian saya melihat kebetulan yang lain, which is menurut saya itu bukan kebetulan ya. Kalau kita orang percaya ini bukan kebetulan, tapi saya merasa kayaknya memang Tuhan mengarahkan saya ke situ. Dimana kebetulan waktu itu saya punya satu orang yang kerja di McKinsey, dia habis pulang sekolah dari Amerika, dia mengoleh-olehin saya keripik kentang merek Kettle gitu. Nah, kebetulan di saat yang bersama saya sedang mendapatkan oleh-oleh dari petani juga gitu. Kedua-duanya keripik kentang. Saya mulai mikir, kenapa saya nggak bikinnya seperti ini ya? Kan di Indonesia ini nggak ada gitu. Nah, kemudian saya mulai merancang produknya dan mulai eksekusi, tetapi waktu eksekusi awal-awal itu banyak masalah gitu. Banyak masalah kayak misalkan kemasan, itu harus produksi banyak sekali, sementara resource saya waktu terbatas. Akhirnya saya mencari resource di UKM kemasan. Saya pengen bikin seperti ini, dia bilang saya nggak bisa. Saya bisa bikin seperti ini. Itu pun ya belum pernah dipakai untuk keripik. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk oke lah pakai produk pakai kemasan ini. Waktu itu kemasannya paper yang dipakai untuk kopi itu ya. Bapak Ibu masih sering lihat kemasan yang sering dipakai oleh kopi. Nah, saya waktu pertama pakai kemasan seperti itu. Nah, kemudian sewaktu saya pulang dari Malang, itu saya mampir ke toko Un. Kalau ada yang tahu toko On nih. Toko On itu makanan kuno ya, makanan kuno. Itu kan Belanda gitu ya. Nah, mungkin itu mempengaruhi saya. Saya terkesan sama toko On. Kemudian waktu saya pulang, saya mampir ke Alfamart. Waktu bayar di kasir, baca itu ada Van Houten. Ya, tahu ya, semua pasti merek Van Houten. Kemudian ketika saya ngobrol sama petani tentang bibit kentangnya ini dulu berasal dari mana, ternyata saya baru tahu kalau waktu itu kentang ini berasal dari Belanda, bibit yang saya pakai untuk jadi keripik. Akhirnya sudah terkonfirmasi, pakai nama Vanlanda. Ya seperti itu sih, awal-awalnya kenapa bisa pilih kentang. Jadi saya semacam merasa semacam kayaknya sudah dipersiapkan somehow gitu loh. Kayak gitu sih. Ya oke. Pak Mul ada satu lagi. Tapi nanti jawabnya nggak usah sekarang. Ini ada yang tertarik, nggak usah jawab ya. Ada yang tertarik jadi agent, tapi nanti nggak usah jawab. Nanti kita lewat jalur khusus. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Denny. Pengurangan isi produk apakah memang umum dilakukan dan apakah tidak berbahaya bahwa ada perbedaan gramatur net di kemasan dengan isi sebenarnya? Ini mungkin sedikit mungkin nangkepnya Pak Denny nggak pas nih. Kan bukan soal tulisannya pasti harus sama dong. Harus jujur dong Pak. Silakan Pak, boleh ditanggapin Pak. Ya, jadi yang dimaksud pengurangan isi produk itu mereka mengurangi isinya, tetapi label di luar itu juga dikurangin. Kayak misalnya Citato dulu tulisannya 85 gram ya. Sekarang tinggal 68 gram, mereka juga tulisannya diubah jadi 68 gram. Ya. Hanya saja ukuran kemasannya, packingnya itu secara dimensi tidak berubah. Jadi persepsi itu yang bikin customer nggak tahu, karena mereka kan nggak notice ya. Kebanyakan customer tuh nggak notice. Mereka tahunya ini produk yang sama dengan yang saya makan 5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu. Padahal sebenarnya isinya berkurang. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi mereka ngasih tahu kalau isinya itu berkurang. Seperti itu. Ya oke. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Emil. Pak Emil masih memantau ya Pak Emil ya? Ya, Pak Emil ada pertanyaan. Pak Emil, passion masing-masing orang kan bisa beda-beda. Lalu bagaimana cara untuk menemukan passion sejati di dalam diri masing-masing? Berdasarkan pengalaman Pak Emil, kenapa kok masuk ke industri yang sekarang gitu aja Pak, pengalaman pribadi. Silakan Pak Emil. Bagaimana kita passion? Ya bagaimana Pak? Jadi Pak Emil itu bisa akhirnya punya passion itu. Jadi nanti kalau jawab passionnya orang kan beda-beda ya. Ini dia nanya bagaimana cara tahu passionnya waktu itu kok ujungnya masuk ke industri ini, begitu Pak?
Saya passion ini karena memang dari kecil itu dari papa saya itu memang sudah punya background teknik. Saya dulu orang tua saya itu dari TK, SD itu udah punya toko servis radio Pak, kalau zaman dulu radio tape itu yang dipita, servis video VHS, servis TV. Nah itu dari SD itu saya memang sudah dicekokin hal-hal teknis-teknis seperti itu. Gak lama itu saya masuk SMA, papa saya mulai mengembangin punya bengkel bubut, bengkel las, memang dunianya sudah seperti itu. Dan akhirnya orang tua saya tuh menyekolahkan saya pun di teknik mesin, teknik mekanik di Poltek ITB Swiss itu. Jadi menurut saya passion itu memang sudah Tuhan tempelin, Tuhan kasih di diri masing-masing setiap orang. Itu tidak, saya nggak bisa bilang kamu passionnya apa, kamu passionnya B. Saya yakin setiap orang tuh punya suara hati sendiri-sendiri. Yang Tuhan tuh talentanya udah tanam di diri sendiri. Jadi yang Pak Paulus bilang, jangan dengerin voice dari luar, dengerin kata hati Tuhan. Noise, jangan dengerin noise dari luar. Tapi dengerin voice Tuhan dari diri sendiri. Menurut saya sih gitu. Ya, Pak Emil, ini waktunya sudah hampir habis dan pertanyaan sudah tidak ada, tapi saya mau nanya satu hal terakhir buat Pak Emil. Pak Emil, mimpinya apa sih untuk bisnis Pak Emil sekarang ini? Apa mimpinya? Mimpi yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan tabur untuk Pak Emil apa? Setelah itu pertanyaan yang sama untuk Powell. Saya setelah mengalami kehilangan kehidupan dan sekarang sudah menemukan kembali inti kehidupan saya. Itu artinya tidak sama dengan kesuksesan yang dulu saya tahu. Kesuksesan yang dunia pernah tawari. Harapan saya dengan pengalaman saya bisa berbagi ke orang-orang, saya bisa membagi ke orang-orang bahwa jalan yang sudah Tuhan siapin buat kita masing-masing, entah dalam dunia bisnis, dunia pertemanan, dan dunia ini harus menjadi berkat. Intinya jangan berfokus pada akhirnya semua ini bukan mengenai diri sendiri, bukan mengenai kehebatan kita, bukan mengenai kekuasaan kita, kepintaran kita, tapi semua ini adalah tentang orang lain. Bagaimana kita bisa menolong orang, menginspirasi orang, ditolong orang, dibagi orang, membantu orang, dibantu orang pada akhirnya, dan kita menjadi tangan saluran berkat yang buat orang lain. Tuhan pakai tangan kita, saluran diri berkat kita bagi orang lain. Dahsyat ya, saluran berkat memberkati orang lain ya. Pertanyaan yang sama untuk Powell. Apa yang mimpi yang Powell mau capai, titipan Tuhan apa yang Powell mau sampai melalui bisnisnya Powell? Silakan, Powell. Ya, untung Pak Joko nanyanya sekarang ya, bukan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ya, kalau 10 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin saya akan ngomong yang ya seperti itu jawabannya. Tapi kalau sekarang jawaban saya akan sama dengan Pak Emil ya. Saya setuju banget bahwa sekali lagi mimpi saya sekarang ini bukan tentang diri saya lagi ya. Kalau 5 tahun lalu, 10 tahun lalu saya selalu mikirin saya harus mencapai ini, harus achieve itu. Saya pengen punya nama besar, saya pengen dikenal banyak orang, saya pengen jadi masuk ke ENGDI gitu ya. Tapi sekarang enggak. Saya belajar, puji Tuhan, ditangkap sama Tuhan ya beberapa tahun belakangan ini. Terus saya juga bersyukur bisa ketemu sama teman-teman di KBC, belajar tentang kebenaran ya. Salah satu hal yang begitu dalam buat saya itu tentang value glory, khususnya tentang loyal to process sama yielding right. Ya, saya jadi sadar bahwa ya hidup ini bukan tentang aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apa yang Tuhan mau, itu yang akan aku lakukan. Bukan lagi tentang apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau, itu selalu saya pertanyakan. Karena somehow Tuhan memang ngasih gambaran besarnya, tetapi dia mau menuntun kita itu selangkah demi selangkah. Saya nggak bilang, saya besok mau seperti ini. Udah nggak bisa bilang seperti itu lagi, tapi apa yang Tuhan katakan hari ini, besoknya lagi apa yang Tuhan katakan hari ini. Saya mau mengikuti selangkah demi selangkah. Mimpi saya adalah
apa yang Tuhan mau. Itu yang saya mau lakukan. Udah itu aja. Oi, dahsyat. Terima kasih Pak Powell, terima kasih Pak Emil sudah sharing di acara kita Business Support hari ini dari KBC. Semoga bisnisnya makin besar, makin memberkati banyak orang dan bisa menjadi berkat bagi sesama dan bangsa. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas keikutsertaannya. Oke, terakhir saya sebagai moderator akan highlight sedikit bahwa ternyata creativity didapatkan oleh Pak Powell, dapat oleh Pak Emil karena mereka bicara soal bagaimana mereka mau belajar soal ekonomi outlook, bagaimana mereka mau baca buku, bagaimana mereka mau belajar dari orang-orang yang lebih sukses, mau mendengarkan orang lain, tidak merasa dirinya lebih pintar, bahwa pertemanan menjadi penting, bahwa komunitas menjadi tempat untuk berkumpul sekaligus menjadi tempat inspirasi, the power of community. Dan Powell tadi katakan bahwa kita hari ini tidak hanya menjual produk, yang kita jual adalah happiness, one box of happiness. Dan Pak Emil berkata soal bagaimana bahwa bisnis ini tidak semata-mata soal saya, tapi adalah soal kita dan soal siapa itu Tuhan. Dan yang terakhir ada satu quote bagus dari Mike Ting yang mengatakan, creativity is a natural extension of our enthusiasm. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu semuanya antusias, ketika Bapak Ibu penuh semangat, punya winning spirit, tidak ada kata putus asa, selalu semangat, optimis, maka creativity selalu akan bersama-sama dengan kita semua. Dan kita tetap akan punya peluang pada saat krisis. Dan kita akan menjadi lebih baik, lebih besar ketika krisis ini sudah berlalu. Oke, saya Joko, pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita selalu tetap sehat, tetap di rumah, ikutin protokol kesehatan. Dan kita semua selalu berharap Indonesia, kembali Indonesia jaya, terbebas dari corona. Dan kita menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi macan Asia. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih.